Ini adalah naga. Aku, si Junior, adalah naga yang melindungi negara. Di mana tempat ini? Mengapa banyak sekali keturunan Tionghoa menderita penghinaan ini? Ini adalah Myanmar Utara. Kami semua diculik dari Tiongkok. Rakyat Burma memaksa kami menambang dengan todongan senjata. Jika Anda tidak dapat menggali cukup biji, kita akan mati. Burma Utara. Sebelum naga ini tertidur, tanah ini masih milik Kerajaan Hua. Sekarang bukan lagi milik Tiongkok. Dan kamu keturunan naga. Jing ditindas oleh orang barbar di sini. Kami juga ingin kembali. Tapi tidak bisa kembali selama kamu membantu naga ini menemukan harta karun. Untuk memulihkan kekuatan ilahi, naga ini dapat membagikan kekuatan sucinya kepada Anda. Membantu Anda lepas dari penderitaan. Membawa Anda dan mereka kembali ke Tiongkok. Bagaimana mata naga dewa naga ini bisa salah? Ini memang merupakan tanah liar. Penglihatanku sangat buruk. Saudara anjing, jika kamu tidak percaya, batu dapat dipotong di lokasi. Saya tidak berani mengolok-olok hidup saya. Memberimu kesempatan. Pergi. Jangan khawatir Shenlong, dia hanyalah umpan meriam kecil. Saya punya cara. Saudara anjing keluar, ini benar-benar hijau. Ya, nilainya 3 juta. Teruslah menggali untukku. Bos tambang kita akan datang malam ini. Selama Anda bisa memberi saya resep lain, kinerja 5 juta. Mulai sekarang, seluruh tambang nomor 1, terserah kamu. Nomor tambang. Tepat pada waktunya untuk menemukannya. Batu yang lebih berharga. Bantu Shenlong mendapatkan kembali kekuatannya. Saudara anjing yang baik. Saya akan mencoba yang terbaik. Biji lainnya diserahkan. Aturan lama ini. Mari kita membagi. Menyembunyikan batu kasar secara pribadi adalah aturan lama mereka. Berani menyimpan 3 juta. Itu pasti. Masih banyak lagi batu kasar yang tersembunyi. Mungkin ada energi berharga yang dibutuhkan naga itu. Mata naga itu terbuka. Sebenarnya ada tumpukan batu giok. Wanita jalang ini telah melakukan banyak penggelapan. Lebih mudah bagi saya. Tepat pada waktunya untuk melihat apakah saya bisa tambahkan kekuatan pada Shenlong. Pergi di malam hari. Wah. Spesies S. Ada juga kaca. Dan saya hari ini. Sepotong es berwarna hijau matahari yang keluar. Batu-batu kasar ini. Nilai totalnya lebih dari 10 juta. Hei, Shenlong keluar untuk makan. Muda. Terima kasih atas kebaikan Anda. Naga ini telah mendapatkan kembali kekuatannya. Ruang ajaib yang mampu menampung segala hal. Mari berbagi dengan Anda. Membantu Anda mengumpulkan lebih banyak harta. Saya pergi. Ternyata ini milik Shenlong. Ruang penyimpanan. Izinkan saya mencoba ruang legendaris. Menerima. Keluar. Saya pergi. Hei, ada ruang. Tidak bisakah aku, secara tidak sadar, mengirimkan semua harta ini kembali ke Tiongkok?
Tentu saja. Orang Cina mengambilnya. Harta karun milik Tiongkok. Tentu saja. Baoqi telah diperoleh. Temui bos tambang. Batu-batu kasar ini. Ada kegunaan yang lebih besar. Harta karun yang terkandung di dalam tumpukan batu kasar giok ini. Anda boleh membiarkan Shenlong berbagi ruang dengan saya. Aku akan mencari lebih banyak bayi. Saya juga tidak tahu tentang Shenlong. Kekuatan macam apa yang akan diberikannya padaku? Ini adalah wilayah pertambangan di Myanmar Utara. Santan, salah satu dari 3 merek terkemuka. Bisnis ini telah berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Hanya, barang-barang mewah semakin sedikit. Kinerja kami sepenuhnya bergantung pada kepemimpinan cerdas Anda, Tuan Sang. Barang berkualitas tinggi karena peramal sebelumnya memiliki penglihatan yang buruk. Orang ini adalah peramal baruku. Sangat akurat dalam membaca batu. Barang terjamin kualitasnya tinggi, sangat kuat. Maka Anda harus berperilaku baik. Jika kamu mengecewakanku. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ingin mencari lebih banyak bayi di sini. Bantu Shenlong mendapatkan kembali kekuatannya. Gantikan Brother Dog sebagai pemimpin tambang. Ini lebih nyaman. Saudara anjing. Batu kasar yang kamu sembunyikan. Tapi itu semua adalah batu loncatan saya. Jangan khawatir, Tuan Sang. Pilih. Mengapa anak ini pergi ke sana? Semua batu kasar yang saya sembunyikan secara pribadi ada di sana. Hei. Semuanya sampah di sana. Apa yang kamu lakukan di sana? Ayo cepat dan pilih batu. Saudara anjing. Saya merasa ini memiliki bahan yang bagus. Hei, potong saja menjadi bagian ini. Untung saja saya tidak menemukan lubang di bawah tumpukan batu tersebut. Semua batu kasar yang saya sembunyikan secara pribadi ada di sana. Saya telah melihat semuanya di sini. Itu semua sia-sia. Apakah Anda yakin bisa menjual barang berkualitas tinggi? Saudara anjing, jangan khawatir. Sang kamu. Tuan Sang sedang keluar. Apa yang terjadi? Batu giok kaca. Setidaknya bernilai 6 juta. Bagus, sangat bagus. Saya tidak menyangka akan ada area penambangan yang terbengkalai. Secara tak terduga, temukan batu kasar senilai 6 juta. Tuan Sang, Anda telah memberi saya penghargaan. Aha, selamat Pak Sang. Hei nak. Bagus sekali. Sepertinya Tuan Sang. Ada bahan yang lebih baik. Fuyulong, beraninya kamu mengkhianatiku? Wah. Ada begitu banyak barang mewah di sini. Tapi kenapa jendelanya terbuka? Ini semua adalah barang-barang kelas atas yang telah dipotong dan dikonfirmasi. Lalu, koleksi pribadi batu kasar. Keberanian Anda semakin besar. Ah. Tuan Sang, tolong ampuni hidupku. Itu semua karena obsesi sementara saya. Orang inilah yang menjebakku. Oh, itu semua karena dia. Apakah kamu memperlakukanku seperti monyet? Tarik ke bawah. Terkubur. Tuan Sang. Tuan Sang. Saya harus menemukan harta yang cukup. Bantu nagaku mendapatkan kembali kekuatannya. Saya harus pulang. Namamu Fuyulong. Cina. Drama hari ini. Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Seperti yang diharapkan dari Tuan Sang. Bisakah dia menjadi bos di distrik Burma? Benar saja, itu tidak sederhana. Jangan gugup. Berani dan cerdas. Saya mengagumi orang-orang muda seperti Anda. Mulai sekarang, area penambangan ini akan berada di bawah kendali Anda. Terima kasih Pak Sang. Jangan khawatir dulu. Terima kasih. Acara judi batu 3 hari kemudian. Keluarga Wen, salah satu dari 3 raksasa, juga akan berpartisipasi. Anda membantu saya memenangkan hati keluarga Wen. Area penambangan ini milik Anda. Itu Tuan Sang. Acara perjudian batu. Lalu kali ini, saya pasti akan mendapatkan lebih banyak harta. Hai Shenlong. Anda memberi saya mata naga yang bisa melihat menembus. Ada juga ruang naga untuk penyimpanan. Apa yang ingin kamu berikan padaku kali ini? Gunakan batu kasar ini untuk menghitung jarak dari Ben Shenlong. Kembalikan tingkat kekuatan berikutnya. Masih ada jarak senilai 30 juta. Jika saatnya tiba, Ben Long, aku akan memberimu kekuatan untuk memperbaikinya. Mampu memperbaiki segalanya. Memperbaiki kekuatan. Apakah mungkin? Orang juga bisa memperbaikinya. Selain mengalahkan keluarga Wen kali ini. Atau untuk kamar dagang giok di Tiongkok? Mencapai kerjasama. Ingatlah untuk mencari batu. Jangan membuatku malu santan. Sangat jelas. Orang Cina akan datang. Yo Santan, Yo Santan, Yo Santan, Yo Santan, datanglah sendiri hari ini. Hei, kenapa tidak ada orang di bawah komandoku? Saya membawa seorang anak kecil bersamaku. Apakah dia ahli fisiognomi yang baik? Aku bahkan tidak mampu membelinya. Tuan Muda Wen. Ini peramal baruku. Penglihatan bagus. Kuncinya tetap pada Tiongkok. Lelucon Cina. Orang di sebelahku ini. Dia adalah Master Xiang Yu dari Asosiasi Pulau.
Wu Nai. Pilih batu apa saja. Biarkan orang mudik ini membuka matanya. Wen Xiao. Materi di luar venue ini sangat rata-rata. Yang ini yang terbaik. Pastinya warna hijau tinggi. Tuan Wu mengambil tindakan. Batu ini sudah tua dan panas. Pastinya dapat menghasilkan warna hijau yang tinggi. Keluarga Wen memang sangat kaya. Bahkan Tuan Wu pun diundang. Anak laki-laki, itu tergantung pada bagaimana perasaan Anda. Saya kira saya bahkan belum pernah menyentuh batu sebelumnya. Saya akan membalas Anda hari ini. Hargai dari dekat. Batu kasar dipilih oleh Master Wu. Jika Tuan Wen meminta Anda untuk menontonnya, tonton saja. Bagus. Ya, memang ada warna hijau di dalamnya. Masih merupakan spesies es. Shenlong, batu kasar yang dipilih oleh orang Jepang. Bisakah kamu menyedot semua harta karun itu? Itu sepele. Terserah saya. Batu ini tidak terlalu bagus. Batu ini tidak terlalu bagus. Anak-anak bermulut kuning, apakah Anda berani menanyai saya? Itu saja. Apakah anak ini gila? Santan, kamu membawa orang bodoh, kan? Huyulong, apakah kamu yakin? Tuan Wu ini adalah ahli fisiognomi terkenal di negara pulau itu. Kemungkinan melakukan kesalahan sangat rendah. Dan kualitas batu kasar ini juga bagus. Tuan Sang, saya yakin. Ya, karena kamu terdengar sangat gila. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika batu ini berubah menjadi hijau, Anda siap membantu saya? Jika tidak ada warna hijau, saya akan menyerah. Ini. Kenapa kamu tidak berani? Selamat Festival Murbei. Aku tahu dia milikmu. Jadi jika dia menang hari ini, batu yang kamu suka hari ini, aku akan membayar semuanya. Jika dia kalah, kamu adil. Itu hanya seekor anjing tak berguna yang mati. Jaminan untung tanpa rugi. Saatnya untuk mencoba keterampilan nyata orang ini. Hasilkan saat Anda menang. Tidak rugi jika kalah. Oke, aku berjanji padamu. Santan ini layak menjadi orang Burma. Jika ada keuntungan, dia akan tetap menjual saya. Bagus sekali, Tuan Wen. Tapi jika kamu kalah, berlututlah dan bersujud padaku untuk mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, saya tidak akan bertaruh. Hanya sebuah negara Cina. Jingran berani memposting di sini. Oke, saya berjanji. Memotong batu. Bocah Tionghoa. Tunggu saja sampai mati. Tuan Wen, lebih baik jangan terlalu cepat bahagia. Mungkin. Kaulah yang memberiku anak laki-laki Tionghoa ini. Berlututlah dan akui kesalahan Anda. Tuan Wen masih di zona hijau. Terus potong. Tuan Wen masih belum keluar. Ini sama sekali tidak hijau. Tuan Wu sebenarnya melakukan kesalahan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Saya telah melihat batu sepanjang hidup saya. Tutup mulut. Hahaha. Tuan Wen, Anda kalah. Sesuai kesepakatan. Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada adikku. Inilah kecepatan Santan mengubah wajahnya. Ini sangat cepat. Anda meminta saya untuk meminta maaf kepada seorang anak laki-laki Tionghoa. Sedang bermimpi. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Aku akan berhenti ketika aku baik-baik saja. Nak, hati-hati, Anda tidak akan bisa bertahan hidup di Myanmar di masa depan. Mungkinkah Tuan Wen ingin menyangkalnya? Saya bersedia mengakui kekalahan. Begitu banyak orang yang menonton. Dan saya orangnya Tuan Sang. Bisakah kamu bertahan? Tidak peduli apa yang Anda katakan, itulah yang dikatakan Tuan Sang. Hahaha. Kakak benar. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kamu. Wen Su. Jangan mempermalukan keluarga Wen. Jika Anda kalah, Anda harus mengakuinya. Lembut. Anda mengurus urusan Anda sendiri. Saya tidak peduli. Mungkinkah itu kamu? Apakah ini akan mempermalukan keluarga Wen kita? Seseorang datang dan berlututlah dia untukku. Inilah kelembutan wanita tertua keluarga Wen. Wen Su adalah putra ibu tirinya. Demi memperebutkan hak waris keluarga Wen, keduanya adalah musuh bebuyutan, lembut. Ini sama sekali tidak terlihat lembut. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Wen Su bodoh. Sepertinya dialah yang ditakuti Santan. Meminta maaf, maaf. Pria ini. Bagaimana dengan saya untuk saudaraku yang tidak puas? Saya minta maaf kepada Anda. Kuharap kau bisa memaafkanku. Nona Wen sangat sopan. Tuan Sang. Saatnya acara utama dimulai. Semua orang ada di sini hari ini. Semua demi kerjasama dengan Kamar Dagang Tiongkok. Akhir pemanasan. Mulai sekarang, terserah pada Anda masing-masing untuk melakukan hal Anda sendiri. Nona Wen. Kalau begitu ayo. Lihat bab sebenarnya di bawah tangan Anda. Semua orang hadir. Hanya ada kita berdua. Ada syarat untuk kerjasama dengan Kamar Dagang Tiongkok. Mari kita bertaruh. Oh. Bagaimana cara bertaruh? Sederhana. Kami masing-masing memilih 3 batu kasar. Buka batu satu persatu. Pemenangnya adalah yang memiliki harga tertinggi. Inilah yang kalah. Saya akan secara sukarela menyerah untuk menghubungi Kamar Dagang Tiongkok. Apa saja kualifikasi kerjasama, orang ini memiliki penglihatan yang bagus. Yang terbaik adalah menyelamatkan masalah.
Oke, itu saja. Mengapa Anda tidak membiarkan Presiden Su jadilah saksi bagi kami? Tampaknya Nona Wen sudah merencanakannya. Saya ingin berpartisipasi juga. Saya di sini untuk mewakili keluarga Wen. Kamu. Anda adalah anak haram. Dari mana Anda mendapatkan kualifikasi untuk mewakili keluarga Wen? Katakan satu hal lagi. Aku akan minta seseorang mengusirmu. Ngomong-ngomong, ceritakan padaku tentang hal memalukan yang kamu lakukan hari ini. Beritahu ayah. Kamu. Gulungan. Anak laki-laki itu lembut. Tunggu saja aku. Bersenandung. Kalau begitu tolong. Pergi periksa untukku. Apa sebenarnya latar belakang Fu Yulong ini? Ya. Hahaha. Anda tampil bagus sekarang. Bertaruh pada batu untuk sementara waktu semuanya akan bergantung pada Anda. Tuan Sang, Anda berterima kasih kepada saya. Datang lebih sedikit. Saya bisa melihatnya. Anda benar-benar mampu. Tergantung performa kalian nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Muda. Wanita itu mengirim seseorang untuk memeriksamu. Bagaimana kamu tahu? Roh telinga Ben Shenlong. Hati-hati. Dia bukan rekomendasi yang bagus. Terima kasih banyak atas pengingatnya. Nona Wen. Berani bertaruh dengan percaya diri. Ternyata saya sudah siap. Bahkan Lafayette diundang keluar. Tuan Sang, Anda telah memberi saya penghargaan, anak laki-laki. Keuntungan dari kerjasama ini sangat besar. Anda harus memenangkan taruhan ini. Jika kamu kalah, jangan salahkan saya karena kejam. Ancaman lain. Sekarang aku tahu aku takut. Apa yang kamu lakukan sebelumnya, jatuh lebih cepat daripada membalik buku. Ini sebenarnya hanya tentang keuntungan. Jangan khawatir, Tuan Sang. Semuanya, 20 batu kasar ini. Semua berasal dari nada yang sama, kualitas tinggi. 2 peramal dibawa ke sini. Anda dapat dengan bebas memilih 3 batu kasar darinya. Yang memiliki nilai total tertinggi setelah batunya dibuka, dapat diperoleh dari kamar dagang kami. Peluang kerjasama, pecundang. Secara otomatis akan melepaskan kesempatan ini. Perjudian dimulai sekarang. Sebagian besar batu ini berwarna hijau. Tapi harganya berbeda. Saya harus mengawasi batu yang dipilih lawan. Presiden Su, saya memilih nomor 7. Barang itu bernilai setidaknya 30 juta. Ini adalah batu yang paling berharga dari semua batu. Dia sebenarnya memilihnya. Hei. Jangan panik, Junior. Biarkan aku menghisapnya sampai kering. Bagian itu akan menjadi potongan. Tapi bukankah ini terlalu jelas? Shenlong itu akan memberimu wajah. Menyedotnya sampai kering. Lalu saya akan mengontrol harganya untuk Anda. Ditekan menjadi 20.000. Bagaimana kabarnya? Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Bagus, bagus, bagus. Hei, nyaman. Junior, tolong bawakan 2 batu lagi seperti ini. Shenlong ini bisa mendapatkan kembali beberapa kemampuannya lagi. Meskipun karya ini tidak sebagus nomor 7. Tapi bisa juga nilainya kurang dari 20 juta. Saya memilih nomor 3. Putaran pertama pemilihan batu telah selesai. Sekarang siap untuk membuka batunya. Ini dalam kondisi baik. Anda dapat menghasilkan uang sekarang. Pembukaan batu putaran pertama telah berakhir. Pak Sang nomor 3 batu kasar, ungu mekar. Senilai 19 juta. Jingran sangat mahal. Batu kasar nomor 7 Nona Wen. Dibuka dengan warna hijau kekaisaran, senilai 21 juta. Yang ini lebih tinggi. Angka ini juga tidak rendah, sedikit mampu. Saya pikir itu akan menjadi 30 juta. Siapa tahu hanya 20 juta. Tapi itu sudah bagus. Lebih baik dari nomor 3, puluhan juta batu kasar ini. Potong 2 sekaligus. Dari mana asal anak ini? Itu selisih 3 juta. Cukup banyak. Saya kira Buddha mengira dia adalah seorang junior. Tunjukkan belas kasihan. 2 putaran lagi tersisa. Kesenjangannya hanya akan semakin besar. Bagaimana kabarnya? Apakah kendali Shenlong ini akurat? Terlalu akurat. Biarkan mereka bangga untuk sementara waktu dulu. Mari kita mulai pemilihan batu putaran kedua. Presiden Su, saya pilih yang ke-15. Nona Wen, saya cukup beruntung bisa menjalani nasib saya. Batu tajam ini. Bahkan jika Anda menjumlahkan semuanya, saya khawatir harganya juga sulit. Lebih dari 2 yang saya pilih. Ada Sang Buddha. Jingran adalah warna musim semi. Bernilai 15 juta. Buddha giok ini sangat kuat. Batu tajam. Kebanyakan dari mereka hanya bernilai beberapa juta. Masalah sekarang, begitu banyak orang berpengetahuan yang menonton. Anda tidak bisa melakukan itu dengannya. Menghisapnya sampai habis, kan? Wah, jangan remehkan naga ini. Biarkan saya menyerap lebih banyak energi berharga. Mencapai 30 juta. Naga ini memberimu kekuatan untuk memperbaiki. Ya.
Kekuatan perbaikan. Perbaiki semuanya. Hei nak. Energi harta karun telah cukup diserap. Anda lihat. Naga ini akan berevolusi. Oke. Keberhasilan evolusioner. Naga ilahi ini memberi Anda kekuatan untuk memperbaiki. Dapat memperbaiki semuanya. Akhirnya mendapat kekuatan untuk memperbaiki. Yang itu memiliki warna hijau kekaisaran terbaik di dalamnya. Hanya ada celah di dalam. Kalau memang bisa diperbaiki, bernilai setidaknya 50 juta. Saya memilih nomor 20. Tidak. Pilih nomor 20. Apakah anak itu gila? Casing kulit nomor 20 longgar. Jelas banyak sampah yang retak. Orang ini mungkin. Saya merasa tidak bisa menang. Ingin menyerah pada diri sendiri. Omong kosong bertemu dengan Buddha Giok. Bagaimana anak muda ini bisa menang? Bagaimana dengan batu sang Buddha ini? Apakah ada sesuatu yang istimewa? Meski harus ada warna hijau di nomor 20. Namun dilihat dari tekstur batu ini. Pasti ada retakan di dalamnya. Kebanyakan berupa potongan-potongan kecil. Orang ini memiliki penglihatan yang bagus. Mengapa Anda memilih bagian ini? Menarik. Fu Yulong. Apa yang kamu lakukan? Pilih batu sampah seperti itu. Tuan Sang. Lihat saja. Anda harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Ketahuilah konsekuensinya. Akulah yang ingin memilihnya. Perbaiki untukku. Apakah aku membacanya dengan benar? Ternyata itu adalah pita pegas. Pita musim semi pada tanggal 15. Bernilai 15 juta. Nilai total Miss Wen saat ini adalah 36 juta. Buddha pasti menang. Tuan Sang. Diterima. Nona Wen, jangan terlalu cepat bahagia. Ini belum berakhir. Potong untukku. Buddha Giok baru saja mengatakan itu. Semua batu yang tersisa. Nilai totalnya. Itu tidak bisa melebihi 36 juta. Maka itu pasti tidak akan terjadi. Tunggu. Bagaimana ini mungkin? Batu kasar nomor 20 terungkap. Hijau kekaisaran terhebat. Bernilai 50 juta. Wah, 50 juta. Hijau kekaisaran terhebat. Apa? Jingran benar-benar hijau kekaisaran terbaik. Buddha Giok ini tersesat. Hahaha, anak baik. Aku benar-benar tidak salah mempercayaimu. Memang benar ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan. Sepertinya saya memang semakin tua. Nona Wen, mari kita akui kekalahan. Ini 50 juta yuan dari tanaman hijau kekaisaran terbaik. Batu-batu ini. Saya khawatir akan sulit menemukan potongan kedua. Kami mengaku kalah. Selamat kepada Pak Sang. Pak Sang mengambil nilai totalnya. 69 juta memenangkan taruhan. Kerjasama masa depan ini. Tolong beri saya nasihat, Tuan Sang. UPS. Presiden Su, Anda sangat sopan. Selamat, Tuan Sang. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengikuti Anda. Adik laki-laki di sebelahku ini. Mari kita bicara sendiri. Saya. Nona Wen sangat sopan. Itulah masalahnya. Kenapa tidak? Silakan, jangan abaikan saya, Nona Wen. Ayo pergi. Fu Yulong, seleramu bagus. Saya menyelidiki Anda. Orang Tionghoa ditipu untuk datang ke kawasan pertambangan. Hanya dalam beberapa hari, aku meniduri Brother Dog. Itu juga digunakan kembali oleh Santan. Ini tidak sederhana. Nona Wen pantas menerima penghargaan itu. Saya hanya beruntung. Semoga berhasil. Dapat membuat Buddha terlihat salah. Ini tidak sesederhana keberuntungan. Aku sangat tertarik padamu. Apakah kamu tertarik? Melakukan sesuatu untukku. Kondisinya terserah Anda. Apakah wanita ini begitu lugas? Nona Wen. Apakah kamu tidak takut pasang akan rontok? Saya sangat mengenal orang-orang seperti Santan. Dia hanya melihat nilai Anda. Tunggu sampai Anda tidak memiliki nilai. Anda sama seperti para penambang itu. Temukan saja tempat dan kuburlah. Aku berbeda darinya. Saya dapat memberi Anda status yang Anda inginkan. Dan kekayaan. Bukankah Nona Wen memiliki tujuan yang sama? Apakah kamu memanfaatkanku? Aku berbeda darinya. Saya juga bisa melakukannya. Adalah milikmu. Membantu saya berarti membantu diri Anda sendiri. Bagaimanapun, kami adalah bagian dari keluarga Wen. Masih ada satu yang hilang. Menantu di rumah. Nona Wen. Aku berangkat dulu. Tuan Sang sedang mencari saya. Datanglah kepada saya kapan saja ketika Anda sudah menemukan jawabannya. Keluar begitu cepat. Wanita itu. Apa yang aku katakan padamu? Dia ingin menang atasku. Tapi aku menolak. Hahaha. Saya mengetahuinya. Anak laki-laki Anda tidak hanya mampu dan berpengetahuan luas. Dan Anda berani mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir, ikuti aku. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Wanita yang lembut itu. Makan orang tanpa memuntahkan tulang. Nanti. Kurangi kontak dengannya.
Jangan khawatir, Tuan Sang. Saya sendiri mengetahuinya. Aku khawatir aku menyembunyikan sesuatu. Kaulah yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Berjanji padamu sesuatu. Saya, Santan, pasti akan melakukannya di masa depan. Kawasan pertambangan Aguna. Ini akan berada di bawah kendali penuh Anda. Adapun keuntungan dari area penambangan ini. 30%. Milikmu. 30%. Bagaimana? Terlalu sedikit. Tidak, terima kasih Pak Sang. Berdasarkan kinerja sebelumnya. 30%. Setidaknya 500 meter persegi per bulan. Ini benar-benar gila sekarang. Hanya 5 juta anak laki-laki. Jangan terlalu cepat bahagia. Tahap selanjutnya dari Ben Shenlong. Harta yang dibutuhkan. Dikonversi menjadi uang manusia Anda. Setidaknya 100 juta. Apa? Saya membesarkan satu. Binatang emas kecil. Mengapa Anda tidak menyukai Shenlong ini? Tidak ada naga. Kamu sudah lama dihancurkan oleh saudara anjing itu. Dan setelah naga itu ditingkatkan. Memberimu kemampuan, pasti bernilai 100 juta. Pikirkan betapa kuatnya kemampuan perbaikannya. UPS, saya harus mengakui kekalahan saya. Simpan perlahan. Hai Shenlong, apa kemampuan selanjutnya? Kemampuan pertahanan fisik naga. Pikiran tergerak. Kemudian kamu dapat memiliki kekuatan naga untuk melindungi tubuhmu. Kebal, tidak takut peluru. Ah, apakah itu sangat kuat? Ah ya. Presiden Subarusan. Bernegosiasi dengan saya. Dia sangat menghargai kemampuan Anda. Kamu adalah Hua Guo. Komunikasi yang baik. Myanmar baru-baru ini. Akan ada lelang. Saat itu. Lelang beberapa. Peninggalan budaya Tiongkok Anda. Peninggalan budaya. Kamar dagang menginginkannya. Semua peninggalan budaya ini difoto. Kirim kembali ke Tiongkok. Kemudian Anda bisa mengikuti. Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi keaslian peninggalan budaya. Selesai. Untuk selanjutnya. Semua kerjasama dengan kamar dagang. Itu semua tanggung jawabmu. Di sana, di kamar dagang juga akan memberikannya padamu. Hadiah dan imbalan yang besar. Saya akan mengirim beberapa orang untuk mengikuti Anda. Membuatmu tetap aman. Melindungi. Cukup untuk memata-mataiku. Mengerti. Anak laki-laki. Jika itu benar-benar peninggalan budaya Tiongkok yang berharga, harta karun yang terkandung di dalamnya, ini mempunyai pengaruh yang besar pada kesembuhan naga ini. Mungkin tidak 100 juta. Dapat memulihkan kemampuan selanjutnya. Sungguh. Tidak hanya itu. Naga dewa ini adalah naga dewa yang melindungi dunia Tiongkok. Jangan pernah izinkan peninggalan budaya Tiongkok tinggal di luar negeri. Kamu harus mengambilnya. Ini adalah misi Benlong. Anda tidak perlu memberitahu saya. Saya akan melakukannya. Saya juga orang Cina. Saya tidak akan membiarkan barang nenek moyang saya pergi. Tinggal di luar. Anak baik. Shenlong ini membaca Anda dengan benar. Biarkan aku pergi. Aku tidak mengenalmu. Bantuan. Istri. Pulanglah bersamaku. Anak itu masih menunggumu di rumah. Pergi. Tuan, selamatkan aku. Mereka adalah pedagang manusia. Saya tidak mengenal mereka sama sekali. Datang untuk menyelamatkan dengan cepat. Wah, saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri. Tahukah Anda siapa kami? Saya tidak peduli siapa Anda. Orang-orang Tuan Sang saya ada di Myanmar. Saya belum pernah merasa takut pada siapapun. Tidak peduli siapa Anda. Jika ada yang harus dilakukan, pergilah ke Santan. Orang-orang Tuan Sang. Saya tidak menyangka ini nama Tuan Sang. Sangat mudah digunakan. Terima kasih. Tidak apa-apa. Anda seorang gadis. Beraninya kamu sendirian? Datanglah ke Myanmar dan berkeliling. Saya kamar dagang Tiongkok. Dikirim sebagai perwakilan dalam perjalanan bisnis. Tanpa diduga, saya ditatap begitu saya turun dari pesawat. Namaku San Xiaoran. Bolehkah saya menanyakan nama belakang dermawan Anda? Halo. Kamar dagang Tiongkok. Lalu Anda orangnya Presiden Su? Kamu tahu pamanku. Presiden Su adalah pamanmu. Ya. Namaku Fu Yulong. Kali ini dititipkan oleh Pasang. Datang dan bantu Presiden Su. Menghadiri pelelangan. Bagus, Tuan Fu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku akan membawamu menemui pamanku sekarang. Dia pasti akan berterima kasih dengan baik. Tanpa diduga, dia akan menjadi seperti itu. Keponakan Presiden Su. Ini adalah sebuah peluang. Mungkin kita bisa menggunakannya. Kekuatan kamar dagang Tiongkok. Singkirkan kendali santan. Paman. Untungnya saya bertemu Pak Fu hari ini. Jika tidak, Anda akan menjadi seperti itu. Tidak bisa melihatku lagi. Tuan Fu, terima kasih telah menyelamatkan Xiaoran. Kebaikan ini. Aku, Su, sudah menuliskannya. Yang ini 2 juta. Silakan terima camilannya. Presiden Su, adalah tugas saya untuk menyelamatkan orang. Saya seharusnya seperti ini. Selain itu, saya juga orang Cina. Kita harus saling membantu. Kamu tidak harus seperti itu. Teman saya juga orang Cina. Ya. Gao Yi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Lebih baik menerima uang ini. Lalu aku akan melakukannya. Lebih baik menuruti perintah daripada menghormati. Oh benar. Apakah Anda punya barang antik lainnya? Tunggu sampai saya mengidentifikasinya. Oh. Xiaoran, Tuan Fu dan saya ada di sini. Ada masalah bisnis yang perlu didiskusikan. Anda pergi ke sebelah. Jaga aku. 2 saudara laki-laki Tuan Fu. Bagus. Tuan Fu, hanya kami berdua sekarang. Jika ada yang ingin Anda lakukan, katakan saja secara langsung. Ketua Su, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya diculik ke Myanmar. Saya selalu ingin kembali ke negara saya. Saya ingin Anda membantu saya. Tuan
Tuan Fu. Saya hanya seorang pengusaha. Dan santan. Memegang laras pistol, ular lokal tidak ada bandingannya. Tapi jangan khawatir, tolong bantu saya di lelang ini. Saya akan memberi Anda sejumlah uang. Hadiah yang sangat murah hati. Kami juga akan coba sebaik mungkin untuk menghubungi Anda. Saluran untuk kembali ke rumah. Presiden Hausu. Terima kasih. Kata-katamu sudah cukup. Kenapa anak itu lagi? Dia juga bisa mengidentifikasi harta karun. Menarik. Dia akan terlihat baik nanti. Buruh dan manajemen menginginkannya darinya. Anda tidak dapat mengambil barang lelang. Itu semua sampah. Presiden Su. Yang palsu di sini. Itu cukup banyak. Tempat ini di Myanmar. Ada lebih banyak tiruan daripada yang asli. Terlebih lagi. Atau peninggalan budaya selundupan dalam negeri? Ingin mencari yang asli? Semua tergantung pada penglihatan. Itu sebabnya saya mengundang Anda untuk membantu. Jadi, Anda dapat membantu saya mengidentifikasinya. Apapun yang Anda yakini adalah asli. Saya membayar 20% dari harga transaksi. Memberi Anda komisi. Bagaimana kabarnya? 20%. Presiden Su. Kamu terlalu baik. Penglihatan Anda sepadan dengan harganya. Lot pertama adalah piala perunggu dinasti Shang. Harga penawarannya adalah 500.000. Otentik. Nilainya seharusnya sekitar 3 juta. 600.000. 1 juta. 100.000. 100.000 lebih. Jika Anda tidak punya uang, jangan datang ke sini untuk membuat diri Anda terlihat malu. Orang malang. Sepertinya seseorang sengaja membuat masalah. Presiden Su, ayo lakukan ini. Teman kecil. Sungguh menarik. Lukisan pemandangan Tangin di dinasti Ming. Harga mulai 800.000. Otentik. Bernilai 5 juta. 900.000. 1,5 juta. Mengapa Anda tidak mengikuti kemudi? Jangan datang ke pelelangan jika Anda tidak punya uang. Wen Xiao kaya dan berkuasa. Saya tidak bisa membandingkan. Aku memberikan lukisan ini padamu. 2.600.000. Siapa wanita ini? Lupakan saja, pokoknya, hanya untuk membuatnya jijik. Karena orang lain sedang menawar, itu benar. Wen Su ini benar-benar hanya menatapku. Lalu kita akan bersenang-senang lain kali. Lihat aku menipumu sampai mati. Lot berikutnya. Dinasti Han Geokbei. Harga awal, 300.000. Palsu. 350.000, setengah juta. 600.000, 800.000, jutaan. 1,5 juta. Fu Yulong. Anda tidak membuat satupun dari mereka. Apakah Anda di sini untuk menjadi pendukung saya? Selamat Tuan Wen senang. Jadi itu saja. Disebut palsu berkali-kali. Yang asli hanya akan dipanggil satu kali. Wanita ini. Saya khawatir saya orang pertama yang bergabung dengan mereka. Xin Huo. Aku sedang dipermainkan tanpa menyadarinya. Fu Yulong. Apakah perjalananmu ke sini sia-sia? Tuan muda Wen ini kaya dan berkuasa. Saya tidak bisa membandingkan, tapi saya menyarankan Anda untuk mencari ahlinya. Perhatikan baik-baik apa yang Anda potret. Jangan menunggu sampai saat itu. Saya tidak dapat menemukan tempat untuk menangis. Apa maksudnya? Yang saya maksud adalah, apa yang kamu ambil? Itu semua palsu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sangat banyak. Sebenarnya tidak ada. Betapa sialnya ini? Kentut. Apa yang Anda katakan palsu itu palsu. Anda jelas cemburu. Apa yang aku suka darimu? Semua diambil. Master Gu dari konferensi penilai harta karun ada di sini. Minta dia untuk identifikasi. Anda akan tahu jika tidak. Semua ini adalah tiruan. Tidak bernilai banyak uang. Tidak mungkin. Lihatlah lebih dekat. Saya sudah menghabiskan cukup banyak uang untuk hal ini. Lebih dari 10 juta. Bagaimana mungkin sebenarnya tidak ada? Hua Guo. Kami sangat mementingkan perlindungan peninggalan budaya kami. Kebanyakan dari mereka diselundupkan ke sini. Saya tidak tahu berapa banyak tiruannya. Izinkan saya menontonnya sebanyak yang Anda mau. Ini juga palsu. Anda sengaja menaikkan harga. Dan kamu. Saya sudah melihatnya sejak lama. Dia selingkuh dariku. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Apa hubungannya dengan saya? Jangan lupa. Dua tujuan kami. Semuanya adalah hasil akhir. Kami berada dalam hubungan yang kompetitif. Semakin sedikit uang yang Anda miliki, semakin bermanfaat bagi saya. Dan Anda mengajukan diri untuk dimanfaatkan. Siapa yang Anda salahkan jika dia menawar harga? Tenang. Lot terakhir. Pas pola naga biru dan putih kerajaan dinasti Qing. Harga mulai 5 juta. 5,5 juta. 6 juta. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk orang tua itu. Saya harus mendapatkannya, bagaimanapun caranya. Botol ini palsu.
tapi di pangkalan. Sebaliknya, ada liontin diopasi yang tersembunyi di dalamnya, bernilai setidaknya 60.000. Roh naga adalah roh naga. Liontin Giok itu adalah harta nasional, mengandung energi naga, sangat penting bagi naga ini. Wah, kamu harus mengambilnya. Tenang. Saya tidak bisa tenang. Itu energi naga, 100 kali lebih tinggi dari energi harta karun biasa. Mengerti? Mengerti. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. 10 juta, 15 juta, 2.000, 2.005 juta, 40 juta, 4.000. Bagaimana dengan dana yang kami bawa? Hanya tersisa 38 juta. Tidak apa-apa untuk melepaskannya jika itu masalah besar. Bagaimanapun, ini sangat berharga. Itu yang ada di pangkalan ini. Wensu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Aku punya caraku sendiri. Kenapa kamu tidak berani mengikutinya? Tuan Wen sangat luar biasa. Saya menyerah. Bukankah kamu cukup mampu? Mengapa kamu tidak mengikuti? Saya tidak percaya hal terakhir ini. Mungkin juga ada yang palsu. Dan kamu. Tunggu sampai aku mendapatkan benda ini. Didedikasikan untuk orang tua. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa mempertahankan kesombongan Anda. Tuan Wen. Saya menyarankan Anda untuk tidak bahagia terlalu dini. Tapi satu hal. Anda benar sekali. Botol ini. Itu juga palsu. Kentut. Apa yang Anda katakan palsu itu palsu? Kenapa kamu tidak bilang seluruh lelang ini palsu? Tuan Gu. Ayo dan lihat baik-baik. Hentikan mulutnya. Wen Xiao, saya telah mempelajari barang antik Tiongkok selama bertahun-tahun. Botol ini. Warna glasir salah. Warna biru dan putih mengambang. Ini adalah tiruan tingkat tinggi. Ini memang palsu. Tidak mungkin. Saya membelinya seharga 40 juta. Bagaimana itu bisa palsu? Apakah Anda pernah disuap oleh mereka? Bodoh. Siapa yang bisa menyuap Tuan Gu? Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskannya sekarang. Benar-benar sampah. Jangan bangga. Tuan Wen. Anda juga tidak menginginkan pangkalan ini, bukan? Bagaimana? Bahkan kain lep pun aku pecahkan. Anda juga menginginkannya. Tuan Wen menghabiskan 40 juta. Saya akan membayar Anda 100.000 untuk basis Anda. Apakah kamu bercanda? Menginginkan markasku. Oke. 1 juta. Kesepakatan. Ada 1 juta di kartu ini. Uang dan barang kami jelas. Sangat murah hati. Berikan kepada Anda jika Anda meminta 1 juta dolar. Tunggu sebentar. Ini adalah liontin Giopola naga negara-negara berperang, harta nasional Tiongkok yang sebenarnya. Bernilai setidaknya 60 juta. Terima kasih Tuan Wen atas cintamu. Saya tidak akan menjualnya lagi. Kembalikan padaku. Orang ini sungguh mengejutkan. Tuan Wen. Baru saja kita melakukannya. Di depan banyak orang. Uang dan barang jelas. Sudah terlambat untuk mengatakan tidak menjual sekarang. Itu kamu. Kaulah yang terus mempermainkanku. Cukup. Itu tidak cukup memalukan. Kamu menginginkan kami. Keluarga Wen merasa malu. Hei, aku tidak akan memberikannya. Itu bagus, nak. Bagus sekali. Energi naga ini terlalu kuat. Naga ini akan tidur sebentar. Cerna dengan baik. Jangan lupa selama ini. Kumpulkan harta karun untukku. Aku tahu, tidurlah. Kamu harus berhati-hati saat naga ini sedang tidur. Jika Anda menemui bahaya, hubungi saja Ben Long. Temanku, terima kasih atas lelang ini. Kami menang banyak. Harta dalam negeri. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Saya akan membantu Anda menghubungi orang-orang resmi sesegera mungkin. Selama kamu bisa menyingkirkan Santan. Tidak sulit untuk kembali ke tanah air. Ini adalah hadiahmu kali ini. 2.000. Terima kasih banyak. Sekarang Anda sudah selesai membicarakan banyak hal. Saatnya membicarakan urusan kita. Bisnis kita. Keluarga Nona Wen. Apa hubungannya dengan pemuda ini? Sepertinya ada sebuah cerita. Pokoknya, aku akan membantumu juga. Memberi pelajaran pada Wen Su 2 kali. Apakah ini dianggap sebagai bantuan bagi Anda? Bukankah seharusnya kamu membalas budi padaku? Nona Wen bercanda. Anda memukul Wen Su. Atau untuk dirimu sendiri. Hubungan dengan saya. Tidak terlalu besar. Tapi aku membagi separuh cintamu. Setengah menarik. Lalu setengah dari bantuanku. Cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Saya ingin Anda membantu saya memilih hadiah. Hadiah apa? Ini akan menjadi 2 hari kemudian. Ini ulang tahun kakekku yang ke-80. Saya ingin memberinya seorang lelaki tua. Pilih hadiah. Visi Anda. Saya lega. Orang Santan menatapku. Tidak mudah untuk melarikan diri. Meskipun Presiden Su berjanji akan membantuku. Tapi saya tidak tahu berapa lama kami harus menunggu. Kelembutan memiliki status tinggi dalam keluarga Wen. Jika kita membentuk aliansi dengannya, mungkin kita bisa menggunakannya untuk menyingkirkan Santan. Sekarang setelah Nona Wen berbicara, maka saya akan mencoba yang terbaik. Tapi bagaimanapun juga, saya adalah orangnya Tuan Sang. Masalah ini mudah ditangani. Santan ingin kamu mendekat padaku. Jadi Anda bisa menyelidiki kebenaran saya. Pergi. Kembalilah dan bicara denganmu Santan. Saya meminjam orang itu. Saya akan kembali dalam 2 hari. Selamat tinggal. Itu semua karena Fuyolong itu. Harganya 40 juta. Biarkan orang Wen-Wen melihat lelucon itu dengan sia-sia. Oke. Seekor babi penambang. Seberapa mampukah Anda?
Itu bukan karena kamu bodoh. Biarkan orang lain memimpin. Saya akan membuat pilihan yang baik nanti. Lusa, saya mengatasi kelembutan di pesta ulang tahun. Mengapa kamu di sini? Bagaimana? Toko ini dibuka oleh Anda. Saya akan memilih hadiah untuk orang tua itu. Tidak. Lembut. Anda adalah wanita tertua dari keluarga Wen. Bagaimana saya bisa mengikuti Anda? Keluarga Wen kehilangan puluhan juta. Penambang Tiongkok bercampur menjadi satu. Bukankah akan memalukan jika tersiar kabar? Teman, apa yang saya dapat? Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Katakan lagi. Puluhan juta. Keluarga Wen kami masih mampu membayar kompensasi. Jaga anakmu. Jangan biarkan dia mempermalukan keluarga Wen kami. Kamu. Bos, ambil toko Anda. Keluarkan harta karun toko. Saya dengar. Ada orang Burma kuno. Patung Buddha Zamrud. Tak ternilai harganya. Oke. Nyonya, selera Anda benar-benar bagus. Patung Buddha Zamrud ini. Namun peninggalan budaya harta nasional Myanmar. Itu mengalir keluar dari istana saat itu. Lihatlah kepala air ini. Ukiran ini unik. Berapa banyak? 30 juta. Lembut. Patung Buddha ini. Ini kualitas terbaik di toko ini. Saya ingin memberikan ini kepada orang tua itu. Dia pasti menyukainya. Bagaimana denganmu? Apakah ini direncanakan? Beli sesuatu dari warung pinggir jalan dan dapatkan paket kartu. Tuan Fu, lihatlah toko ini. Apakah ada barang bagus? Kalau belum, ayo cari yang lain. Bagus. Itu tripod perunggu dari dinasti Shang. Bernilai 80 juta. Peninggalan budaya harta nasional sejati. Jingran terlempar ke pojok sebagai sampah. Orang-orang Burma ini benar-benar bodoh. Bos, apa yang ada di rak sebelah sana? Bolehkah saya melihatnya? Itu semua adalah berbagai item yang dikumpulkan. Lihat saja. Bagus. Guanggong adalah seorang penambang. Layak untuk dilihat compang-camping. Bos, bagaimana cara menjualnya? Ini. Saat mengambilnya, perlakukan saja itu sebagai sampah. $200 jika Anda mau. Sesuatu yang bernilai puluhan ribu. Hanya 200. Oke, aku ingin ini. Tuan Fu ini. Andalah yang memberikannya kepada orang tua itu. Apakah Anda memilih hadiahnya? Apa yang istimewa? Ini adalah peninggalan budaya penting Tiongkok. Bagaimana mungkin membuatkanmu hadiah? Tentu saja, saya ingin meletakkannya di tempat saya. Mencari peluang untuk dibawa kembali ke Tiongkok. Barang antik Myanmar. Meski benda ini tidak berharga, tapi itu diperbaiki setelah menggunakan perbaikan. Setidaknya lebih baik dari patung Buddha itu. Nona Wen, hal kecil ini. Saya hanya menyukainya. Hadiah yang kupilih untukmu. Ini dia. Tuan Fu, apakah Anda yakin? Ya. Jangan lihat hal ini. Bagaimanapun, ini adalah hal yang lama. Jika kamu mau. 100.000 yuan. Oke. Saya menginginkannya. Hahaha. Lembut, lembut. Apakah Anda mendengarkan penambang Tiongkok? Membeli setumpuk besi tua. Kembalilah dan berikan pada orang tua itu, di pesta ulang tahun besok. Di mana kamu meletakkan wajahmu? Konyol sekali. Di jamuan makan. Berikan orang tua itu sesuatu seperti ini. Bukankah sudah jelas? Apakah kamu mempermalukan orang tua itu? UPS. Ada beberapa orang di sini. Dia benar-benar bodoh. Nona Wen. Jangan melihat objek fisik ini. Ini adalah negara Anda, Myanmar. Benda-benda dari zaman Pius. Barang-barang dari negara Piao. Bagaimana cara melestarikannya hingga saat ini? Begitu lama. Berapa nilainya? Tidak perlu ada tersangka. Pengusaha tidak diragukan lagi. Saya percaya kamu. Jika hal ini benar-benar bagus, saya akan memberi Anda 10 juta tambahan. Kelembutan ini sungguh murah hati. Lalu saya ingin melihatnya. Bagaimana kamu bisa merasa malu di pesta ulang tahun besok? Pergi. Nona Wen. Pria itu sendiri mungkin tidak terlalu berharga. Tapi tulisan di dalamnya. Disinilah nilainya tercermin. Jika mampu, perbaiki prasasti di dalamnya sepenuhnya. Bagi yang suka mengoleksi. Bisa dikatakan itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Saya kebetulan tahu sedikit. Teknologi perbaikan prasasti. Ini benar. Tentu saja. Oke. Lalu pesta ulang tahun kakek besok. Ikut saja denganku. Selama orang tua itu bahagia. Ini puluhan ribu. Saya akan memberikannya kepada Anda saat itu juga. Meski Shenlong masih tidur sekarang. Ingin pulih setelah bangun tidur. Saya tidak yakin berapa banyak lagi harta yang dibutuhkan. Jangan lakukan ini tanpa alasan. Dan, bagaimana? Anda tidak bahagia. Nona Wen. Kamu sangat ingin lebih dekat denganku. Apakah Anda ingin menggunakan kemampuan saya? Membantu Anda memenangkan hak untuk berbicara di keluarga Wen. Tidak buruk. Saya hanya suka berbicara dengan orang pintar. Kondisi yang saya tawarkan terakhir kali. Masih berlaku sekarang. Nona Wen seharusnya tahu. Saya orangnya sangye sekarang. Anda memaksa saya di sini. Membantu Anda memilih hadiah. Mungkin aku masih bisa hidup. Tapi besok saya hanya perlu masuk ke keluarga Wen. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Semua hilang. Saya tahu. Saya melakukannya dengan sengaja. Santan curiga. Begitu Anda memasuki pintu keluarga Wen kami. Bagaimana dengan hubunganmu denganku? Tidak, itu lebih dekat. Saat itu, apalagi yang bisa kamu lakukan selain mengikutiku? Wanita ini ingin memanfaatkan saya.
Anda benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati saya, tapi dibandingkan dengan santan, pasti lebih aman bersamanya. Pasti lebih aman bersamanya. Nona Wen benar. Bagaimana kalau kita bicara tentang kerjasama? Kerjasama. Saya tahu keluarga Wen Anda. Ada beberapa kekuatan di Myanmar. Saya akan membantu Nona Wen memenangkan hak keluarga Wen untuk berbicara. Anda membantu saya menyingkirkan santan sepenuhnya. Bantu aku kembali ke rumah. Anda benar-benar berani memikirkannya. Aku suka menjadi seperti ini bersamamu. Bekerja sama dengan mereka yang berani berpikir dan bertindak. Anda membantu saya menjadi pewaris keluarga Wen. Aku akan membantumu menyelesaikan santan. Dijamin Anda bisa pulang ke rumah dengan selamat. Bagus. Itu. Ini adalah kesepakatan. Ini adalah kesepakatan. Bisakah kamu pergi? Bukan Anda yang mempunyai keputusan akhir. Akankah aku melepaskanmu ketika saatnya tiba? Akulah yang mempunyai keputusan akhir. Kakek, saya menemukan ini khusus untuk Anda. Patung Buddha Zamrud kuno Myanmar. Bernilai 30 juta. Semoga kakek mendapat keberuntungan seperti Laut Timur. Patung Buddha ini penuh dengan air. Ukiran halus. Anda tertarik. Orang tua. Kelembutan telah menyiapkan satu untuk Anda. Hadiah apa yang lebih besar? Oh. Keluarkan dengan cepat. Biarkan semua orang membuka mata mereka. Saya percaya itu. Orang tua itu pasti akan menyukainya. Orang tua. Hahaha lembut. Mengapa kamu mempersiapkan hal seperti itu? Toples pecah. Berikan pada orang tua itu. Anda tidak bermaksud demikian. Apakah kamu mempermalukan orang tua itu? Sayang sekali, pikirku. Sudahkah Anda mempersiapkannya dengan matang? Kakek. Sekilas benda ini terlihat seperti produk warung pinggir jalan. Lembut sekali. Aku tidak menganggapmu serius. Xiaoro. Ini adalah. Lihat, Pak Tua. Dia juga membawa orang luar ke sini. Ini laki-laki santan. Kelembutan ini berkolusi dengan santan. Saya khawatir hal itu akan merugikan keluarga Wen. Dan urusanku. Tuan, saya Fu Yulong. Cina. Orang yang sebenarnya pernah diperkosa oleh santan. Belok ke area penambangan. Tapi aku membantu santan. Hanya untuk bertahan hidup. Ikutlah dengan Nona Wen hari ini. Juga untuk bertahan hidup. Adapun manusia batu ini. Saya tidak peduli siapa Anda. Apa tujuan datang ke sini? Xiaoro. Kamu sangat mengecewakanku. Kakek, pemuda ini. Dia memiliki penglihatan yang luar biasa. Apa yang dia pilih tidak akan pernah salah. Penglihatan. Visi apa yang dapat dimiliki seorang remaja putra? Terlebih lagi, dia berasal dari santan. Cukup. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Saya tidak ingin melihat darah. Seseorang datang dan bunuh dia untukku. Membuang. Orang tua. Perhatikan baik-baik manusia batu ini. Dinding bagian dalam batu ini. Namun ada ukiran batu dari kerajaan Piao. Sampah macam apa ini? Orang tua itu bahkan tidak mau melihatnya. Tunggu. Ini adalah negara kami, Myanmar. Peninggalan budaya tingkat kekayaan nasional. Kakek, apakah kamu salah? Sampah seperti itu. Bagaimana bisa menjadi harta nasional? Brengsek. Apakah Anda berani menanyai saya? Beraninya kamu menghancurkan harta karun ini? Kakek, saya tidak tahu. Terlebih lagi, apakah kamu tidak percaya sekarang? Beraninya kamu membalas? Sayang sekali. Harta karun yang begitu bagus dihancurkan dalam satu hari. Orang tua. Jangan khawatir. Saya bisa memperbaikinya. Anda bisa memperbaikinya. Dipecah menjadi beberapa bagian seperti ini. Anda juga bisa memperbaikinya. Kakek bilang itu bisa diperbaiki. Ini pasti bisa diperbaiki. Saat pertama kali saya membeli toples ini, itu juga bobrok. Itu diperbaiki oleh Tuan Fu. Saya memiliki keterampilan perbaikan leluhur. Siapkan saja ruangan yang tenang untukku. Tunggu sebentar. Selama Anda bisa memperbaikinya, saya pasti akan berterima kasih banyak. Seseorang datang, bawa dia ke aula belakangku. Perbaikan. Sudah selesai. Kemampuan perbaikan ini sungguh luar biasa. Aku akan kembali ke negaraku setelah ini. Andalkan saja perbaikan dan perspektif ini. Kemudian Anda bisa menghasilkan banyak uang. Chenlong kecil, bangun. Anak laki-laki, naga ini telah selesai mencerna energi naga. Bangun tepat pada waktunya. Bagaimana perasaanku padamu? Ada aura harta karun yang kaya. Itu benar. Chenlong. Inilah yang saya persiapkan untuk Anda. 2 harta karun, tripod perunggu ini. Tapi saya mendapatkannya dari toko barang antik. Hanya saja aku tidak pernah sempat memberikannya padamu. Ayolah. Harta yang sangat kaya. Hahaha. Benlong sudah banyak pulih. Anak laki-laki, jarak ke kebangkitan kemampuan berikutnya. Saya hanya kekurangan 20 juta harta. Bagus. Orang tua Si Weng telah memperbaikinya. Sangat mampu. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan yang ajaib. Metode perbaikan Anda. Sobat, aku belum pernah mendengarnya. Kakek. Saya hanya akan mengatakan Tuan Fu. Apakah dia benar-benar mampu? Teman kecil. Ruang koleksi saya. Ada banyak harta karun yang rusak. Bisakah Anda membantu saya memperbaikinya? Jika Anda dapat membantu saya memperbaikinya, bayar sesuai keinginan Anda.
Kesempatan telah tiba. Biarkan saja Shenlong menyerap energi yang berharga. Orang tua, siap melayani Anda. Itu kehormatan saya. Lewat sini, siapkan ruangan yang tenang untukku. Bagus. Hei lembut. Bawa Tuan Fu ke ruang koleksi saya. Bagus. Tuan Fu, silakan lewat sini. Bagus, bagus. Ibu, anak ini akan dimanjakan. Apa yang terburu-buru? Hubungi Santan. Katakan saja Fu Yulong memberontak. Tentu saja seseorang akan membantu kita menghadapinya. Ya. Kerja bagus. Ada 10 juta di kartu ini. Terima kasih. Kakek memperlakukan harta karunnya ini. Sangat prihatin. Hati-hati. Meski tidak bisa diperbaiki. Jangan rusak juga. Jangan khawatir, ya. Angstrom. Barang antik di rumah ini. Nilai totalnya pasti ratusan juta ya? Keluarga Wen ini benar-benar kaya dan berkuasa. Angstrom, Shenlong. Pergi makan. Begitu banyak harta karun. Anak laki-laki, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Naga ini akan segera dimulai. Saya pergi. Anak Ben Shenlong telah ditingkatkan. Sekarang naga ini memberimu kemampuan pertahanan naga. Mulai sekarang aku akan menjadi kebal. Tidak takut peluru. Sangat kuat. Itu. BI Jing diproduksi oleh Ben Shenlong. Harus merupakan produk berkualitas tinggi. Namun, hanya bisa memblokir peluru biasa. Apakah itu peluncur roket atau semacamnya? Sebaiknya kau lari cepat. UPS. Itu sudah cukup. Di manakah terdapat begitu banyak peluncur roket? Ya. Saya harus mencobanya. Angstrom, Angstrom, Angstrom. Shenlong. Anda tidak dapat menyakiti saya. Saya pergi. Sungguh ajaib. Dengan kemampuan ini, saya tidak takut lagi. Mereka mengancam saya. Kali ini, saya sekarang dapat berdiri kokoh di atas kaki saya. Hei. Begitu banyak harta karun. Menunggu untuk kembali ke rumah, saya harus memikirkan cara. Ambil semuanya kembali. Orang tua, sudah diperbaiki. UPS. Luar biasa. Porselen dinasti Song ini. Tidak ada retakan yang diperbaiki sama sekali. Teman kecil. Anda sangat jenius. Tuan, Anda telah memberi saya hadiah. Singkirkan. Oh benar. Ini adalah cek senilai 30 juta. Ini hadiahmu, teman kecil. Tahan. Kalau begitu terima kasih, Pak Tua. Aku akan pergi dulu. Oh, ngomong-ngomong, Xiaoro untukku. Mengirim teman-teman kecil. Bagus. Tuan Fu. Tolong. Bagus. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Bagaimana jika dia dan Wen-Wen bergabung? Apalagi hubungannya tambang dengan kita? Yakinlah. Saya sudah memberitahu Santan. Katakan lagi. Saya juga mengatur seorang pembunuh. Meskipun mereka keluar dari pintu ini. Maka Anda harus menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Selama dia mati. Segala sesuatu tentang keluarga Wen ini. Itu semua milikmu. Bersenandung. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Setelah hari ini. Di mata Santan, Anda adalah orang saya. Dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ada penyergapan. Biarkan aku melihat. Siapa? Beraninya kau menjadi liar di wilayah keluarga Wenku. Nona Wen. Seseorang menghabiskan banyak uang. Belilah hidupmu dan hidupnya. Bersenandung. Ayo, saudara-saudara. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hati-hati. Hati-hati. Ini adalah kungfu Tiongkok.
Saya hanya tahu cara melakukan 8 pukulan kura-kura. Seandainya saya tahu kungfu Tiongkok, aku sudah lama memukulmu sampai mati. Keluar sekarang. Menarik, menarik, menarik. Pertahanan klan naga ini sungguh luar biasa. Batang darah saya menjadi lebih tebal. Beneran, asal punya skill yang bagus. Pukulan acak bisa membunuh master. Kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baru saja melihatnya menembak. Kenapa kamu baik-baik saja? Ah. Mungkin mereka salah. Itu. Apakah Anda siap untuk kembali ke Santana sekarang? Mengapa kamu tidak mengikutiku saja mulai sekarang? Aku masih bisa melindungimu. Kami berdua. Tidak jelas siapa yang melindungi siapa. Kembali. Kembali. Saya harus kembali. Santan memberi saya area penambangan. Saya ingin pergi ke sana. Berkembang ke wilayah saya sendiri. Mulai sekarang aku ingin menjadi seperti itu. Pria seperti Santan. Apakah Anda bersiap untuk melakukannya sendiri? Di tempat ini di Myanmar Utara. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Kamu hanya perlu bersamaku. Ketika Anda membutuhkan bantuan, datang saja dan bantu aku. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Ya. Keluar. Pergi. Siap membalas dendam. Membuatmu rewel. Membuat Anda tidak dapat menyelesaikan tugas. Saudaraku, aku salah. Hancurkan saja sepotong batu kasar. Bisakah Anda membelinya? Berhenti. Yo. Nak, beraninya kamu kembali? Bagaimana? Wanita tertua dari keluarga Wen tidak menginginkanmu lagi. Area penambangan ini diberikan kepada saya oleh pasang. Itu wilayahku. Saya kembali ke wilayah saya sendiri. Apakah saya masih perlu melaporkannya kepada Anda? Saudara laki-laki, beri dia warna. Saudara laki-laki, saya kenal sebagian besar dari Anda. Mereka semua adalah orang Tionghoa yang diculik, tertindas setiap hari, dieksploitasi. Mulai sekarang, saya akan mengambil alih area penambangan ini. Ikuti saya. Mulai sekarang, akan ada makanan untuk dimakan dan gaji yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ditindas. Bahkan, kita masih bisa pulang ke rumah. Mulai sekarang, seluruh area penambangan ini, kami memiliki keputusan akhir. Kakak Panjang, kami mengikutimu. Kakak Long, ayo kita lakukan bersamamu. Bagus. Jangan dengarkan dorongannya. Apakah Anda berani mengatakan satu hal lagi? Aku akan membunuhmu. Berhenti. Jangan datang ke sini. Siapa lagi yang tidak puas? Fu Yulong. Anda tidak akan berlindung pada keluarga Wen, bukan? Beraninya kamu mengkhianati Tuan Sang? Tuan Sang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Berlindung. Belum lagi. Tapi itu semua untuk hanya penggunaan keuntungan. Ayo, ayo, ayo cepat. Saat kamu memukulku tadi, saya tidak menyangka akan terjadi hari ini, bukan? Saudara laki-laki, membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Balas dendam. Fu Yulong, kamu sangat berani. Di area pertambangan saya, beraninya kamu menyentuh bangsaku. Apa yang dikatakan Tuan Sang? Daerah pertambangan ini. Anda memberikannya kepada saya. Saya hanya ambil saja barang-barangmu kembali. Saya bisa memberikannya kepada Anda. Secara alami, itu bisa diambil kembali. Terdengar. Anda dan wanita tertua dari keluarga Wen. Lembut dan genit. Sekarang Anda masih ingin memonopoli wilayah pertambangan saya. Seseorang datang. Ambilkan untukku. Tuan Sang. Mengapa Pasang perlu menggunakan pisau atau pistol di sini? Lembut. Ini antara aku dan orang ini. Anda keluarga Wen. Anda tidak akan ikut campur, kan? Tuan Sang. Saya di sini hanya untuk menengahi. Untuk mencegah Anda menyebabkan terlalu banyak masalah dan pembunuh yang Anda kirimkan, Tuan Sang. Bersenandung. Aku takut padamu. Sekarang saya juga tidak ingin bersama keluarga Wen kami. Baru saja terjatuh. Hahaha. Pembunuh yang luar biasa. Mediasi. Orang ini. Saya sudah lama menyerah kepada keluarga Wen Anda. Anda pikir saya tidak tahu? Dia sekarang ingin memonopoli wilayah pertambangan saya. Tidak mungkin. Tuan Sang. Saya tidak mempercayai siapapun. Saya adalah siapa saya. Fu Yulong. Anda memberi saya area penambangan ini.
Apa salahnya saya menjalankan bisnis berdasarkan keahlian saya sendiri? Anda tidak berada dalam grup yang sama. Hahaha. Tampaknya, apakah ada orang yang tidak menghargai kebaikan keluarga Wen Anda? Angstrom. Tuan Sang. Saya hanya berpikir orang ini memiliki beberapa keterampilan. Saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepadanya. Tuan Sang tidak perlu menabur perselisihan. Bagus. Anak baik. Aku sangat meremehkanmu. Ingin bekerja sendiri. Tuan Sang. Tuan Sang. Tuan Fu tidak hanya banyak membantu saya. Dan dia juga penyelamat keponakanku. Saya harap Pak Sang berpikiran terbuka. Kalau tidak, kerja sama kita. Presiden Su bercanda. Anak laki-laki, karena begitu banyak orang yang memohon padamu. Lalu aku. Beri kamu kesempatan saja. Anak baik. Saya tidak berharap begitu banyak orang menjadi perantara bagi Anda. Itu semua berkat Anda, Tuan Sang, yang telah memberi saya kesempatan. Bagus. Dalam beberapa hari, penjualan publik di Myanmar Utara akan segera dimulai. Kalau tidak, mari kita bertaruh. Siapa yang bisa membukanya? Batu sabun. Siapapun yang menang. Apa yang harus dipertaruhkan? Jika kamu kalah, kembalikan saja area penambangan ini padaku. Lalu bersujud padaku 1000 kali. Kompensasi saya dengan kerugian 100 juta lainnya. Jika kamu menang, aku akan memberimu satu lagi. Area penambangan seperti ini. Apakah kamu berani? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri? Sudahlah, saya memiliki mata naga. Jangan menyerah pada area penambangan yang diberikan secara gratis. Siapa yang akan melakukan notaris? Presiden Su. Dan Yan Bu, Panglima Perang di Burma Utara. Apakah cukup berkualitas? Yan Bu. Pemimpin Panglima Perang terbesar di Yangon. Banyak bisnis harus melalui koneksinya. Bagus. Saya yakin. Saya punya informasi orang dalam. Batu darah dari penawaran umum ini. Itu pasti milikku. Tunggu saja sampai kalah. Kehilangan kekuatan saat itu. Biarkan saya melihat siapa yang masih bisa melindungi Anda. Pergi. Pak Sang, tolong berjalan pelan-pelan. Batu darah sulit ditemukan. Apakah kamu yakin? Jangan khawatir, saya yakin. Santan ini hanya memiliki 3 wilayah pertambangan besar. Kalah padaku lagi. Aku akan mampu berdiri kokoh di atas kakiku. Saya berada di level yang sama dengannya. Li Shou. Mulai sekarang Anda akan menjadi wakil saya. Pergi buat pengaturan. Berikan rekan senegaranya makanan enak. Siapkan satu, ayo berangkat. Pergi ke pelelangan umum. Itu Kakak Long. Taruhan hari ini. Saya, Yan Bu, adalah notaris. Pemenangnya tidak hanya mendapatkan taruhannya saja. Saya juga akan menambahkan tambang baru ke tambang. Serahkan padanya padaku. Nikmati keuntungan 50%. Keuntungan 50%. Saya dengar area penambangan baru ini menghasilkan material yang sangat bagus. Mereka semua sudah mengikuti trik lama. Ini adalah manfaat yang sangat besar. Bukankah ini berarti siapapun yang menang akan menjadi kaya? Yan Bu ini sangat murah hati. Hanya menambang. Dia sebenarnya rela memberikan 50% keuntungannya. Aku menyesal kamu tidak pernah memimpikannya. Yan Bu adalah kakak tertuaku. Kamu sudah marah padaku. Batu sabun. Hari ini harus menjadi milikku. Begitu banyak batu kasar. Di mana batu darahnya? Sepertinya taruhan ini. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Lalu, lewati saja tahapan yang membosankan itu. Mari kita mulai. Lalu, lewati saja tahapan yang membosankan itu. Mari kita mulai. Saya memilih bagian itu. Sangat cepat. Apakah Anda tidak perlu memilih batu yang kasar? Kenapa saya tidak tahu? Santan juga bisa melihat batu-batu kasar. Bukankah dia yang mengajak orang melihat batu kasar? Batu sabun. Itu adalah batu darah terbaik. Bernilai setidaknya 100 juta. Lihat itu. Inilah kekuatan saya yang sebenarnya. Anda kalah. Paman, bukankah kamu bilang dia tidak bisa membaca batu? Saya memilih batu darah ayam saat pertama kali muncul. Ini terlalu kebetulan. Dia berbicara omong kosong. Belum pernah mendengar tentang Yan Bu sebelumnya. Apa hubungannya dengan santan? Ini terlihat seperti ini hari ini. Santan dapat memilikinya hari ini. Kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan Yan Bu. Keduanya bersembunyi sangat dalam. Itu. Kali ini Tuan Fu. Pasti akan kalah. Ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Bagaimana bisa ada perjudian batu seperti itu? Itu benar. Ini terlalu palsu. Saya, Yan Bu, bekerja di atas kapal. Fu Yulong. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, katakan saja, mengapa membiarkan orang-orang Anda memfitnah kami? Ini adalah Myanmar Utara. Siapapun yang memiliki senjata adalah raja. Bahkan akting pun asal-asalan.
Saya tidak mengatakan tidak, tapi bagaimana jika saya juga meresepkan soapstone? Siapa yang lebih berharga? Tidak peduli siapa yang menang. Hahaha. Bisakah kamu membukanya lagi, lelucon? Batu-batu kasar ini. Saya sudah memeriksanya sejak lama. Sama sekali tidak ada kemungkinan terjadinya batu darah kedua. Apakah kamu mendengarnya? Fu Yulong, cepat dan akui kekalahan. Anda kalah. Berlututlah dan segera minta maaf padaku. Keluar dari milikku. Selain itu, beberapa penambang yang tidak sedap dipandang dan tidak bermoral. Cepat atau lambat aku akan membunuh kalian semua. Nawan. Bagaimana jika saya benar-benar mengendarainya? Jika Anda benar-benar menawarkan bagian kedua, bahkan jika kamu menang. Bagus. Benar saja, tidak ada bagian kedua. Jangan panik, nak. Naga ini punya cara. Saya bisa menyerap kehadirannya. Harta karun dari semua batu mentah. Terkonsentrasi menjadi batu. Membuat batu darah. Ah, bagaimana ini bisa dilakukan? Semua batu kasar. Semua batu kasar ini terbuka. Setidaknya ratusan juta. Itu perasaan yang bagus. Lepaskan dan hisap. Masukkan batu gio ke dalamnya. Semua tersedot ke batu. Desain menipu saya. Saya meminta mereka pergi ke rumah nenek. Fu Yulong. Jika tidak berhasil, menyerah saja. Yan Bu jelas berkolusi dengan santan. Selama Anda mengaku kalah, ikuti saya kembali ke rumah Wen. Aku bisa melindungimu. Nona Wen, jika saya menyerah hari ini, mulai sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Menjadi bawahanmu. Saya orang Cina. Jangan pernah menjadi budak orang asing. Lebih baik mati demi kesetiaan. Bukan untuk lahir. Bersenandung. Hahaha. Nona Wen, apakah kamu mendengarnya? Kebaikanmu. Saya tidak menghargainya. Hei, itu hampir terserap. Saya memilih bagian ini. Hahaha. Tidak. Fu Yulong, pilih saja bagian ini. Buang ke jalan. Pecahan batu yang tidak diambil oleh siapapun. Kamu gila. Masih menyerah? Batu ini. Bagaimana jadinya jika ditanam muda? Lupakan tentang meresepkan batu darah. Bahkan warna hijau biasa pun sulit dilihat. Tampilan yang berjuang ini. Ini sangat menarik. Fu Yulong, Anda sebaiknya mengakui kekalahan dengan patuh. Kemudian berlutut dan bersujud 3 kali. Kompensasi saya dengan kerugian 100 juta lainnya. Selain itu, Anda harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Mungkin suatu hari nanti Anda akan melakukannya. Shenlong bergantung padamu. Yakinlah. Bersenandung. Sudah selesai. Tolong bantu saya membukanya. Ini adalah batu darah terbaik. Darah Kaisar. Bernilai setidaknya 300 juta. Ya Tuhan. Darah Kaisar juga bisa didapat dari sisa-sisa. Bagaimana ini mungkin? Batu dapat terambil di mana-mana di pinggir jalan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Bloodstone bernilai 300 juta. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Kamu curang. Saya curang. Dalam tampilan penuh. Bagaimana caraku menipu? Bukankah jenderal yang baru saja mengatakan itu? Hanya ada satu batu darah. Apakah mungkin? Jenderal Yanlah yang bersiap melawanku. Sekalipun dibuka. Siapapun yang membukanya terlebih dahulu harus menang. Santan membukanya terlebih dahulu. Tentu saja dia menang. Ya. Jenderal Yan, bukan itu yang baru saja kamu katakan. Kamu bilang, siapa yang menawarkan nilai lebih tinggi? Siapapun yang menang. Ya. Kita semua mendengarnya. Jenderal yang tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Bagaimanapun, saya juga salah satu orang yang adil. Jenderal, tidakkah kamu mau mengakui kesalahanmu? Itu saja. Tak tahu malu. Kalau begitu, mari kita bertaruh lagi. Bagaimanapun, Anda setuju. Siapapun yang bisa mengambil batu darah itu, dialah pemenangnya. Sekarang keduanya sudah keluar. Kalau begitu ayo bermain lagi. Jenderal yang bertaruh lagi. Notaris Anda. Sangat menyenangkan bertindak seperti itu. Jika kalah, ubah aturannya. Bahkan jika Anda mengubah aturan, Anda tetap kalah. Setelah kalah, Anda harus berjudi lagi. Kurang omong kosong. Kali ini taruhan buta. Kedua belah pihak ditutup matanya. Tidak melihat batu. Pilih secara langsung. Siapa yang membukanya dengan nilai lebih tinggi? Siapa yang menang? Bertaruh pada batu dengan mata tertutup. Bagaimana cara bertaruh? Ini bukan lagi tentang keberuntungan. Oh benar. Kami memilih secara membabi buta. Lewat sini. Tidak ada yang bisa menipu. Audisi buta. Harta karun di batu-batu ini.
Semua dihisap hingga kering oleh sang naga. Itu semua sia-sia. Apa perbedaan antara seleksi buta dan seleksi tidak buta? Bagus. Tapi Jenderal Yan, jika kita berdua, aku bahkan tidak bisa mengeluarkan batu yang bagus darinya. Aku bahkan tidak bisa memilih. Begitu banyak batu kasar. Selalu ada sepotong hijau. Berhenti bicara omong kosong. Belum tentu demikian. Fang Yi, kami benar-benar tidak bisa melakukan apapun bersama-sama. Batuku. Semua dipilih dengan cermat. Belum lagi semuanya bisa berubah menjadi hijau. Tapi bukan berarti kita tidak akan bisa mengeluarkan satupun bagiannya. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Raja batu ini. Tapi nilainya 50 juta. Sangat mungkin untuk dikeluarkan. Ratusan juta warna hijau kekaisaran. Saya akan mengendarainya sendiri hari ini. Bersenandung, biarkan Anda melihat apakah itu limbah. Terbuka. Apakah kamu melihatnya? Jika Anda takut akan nasib buruk, menyerahlah sekarang. Umum. Potong-potong. Tidak ada hijau. Tidak mungkin. Satu pukulan lagi dari sini. Masih belum. Buka area ini. Masih belum ada apa-apa. Bagian ini. Masih belum. Buka area ini. Masih belum ada warna hijau. Bagian ini. Bagaimana ini mungkin? Batu-batu kasar ini. Saya melihat mereka semua masuk. Semua bahan bagus. Semuanya hancur. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Itu kamu. Kamu menggerakkan tangan dan kakimu. Bersenandung. Saya menggerakkan kaki saya. Aku sudah terlihat jelas. Bagaimana melakukan apa saja? Batu yang Anda pilih tidak dapat dibuka. Ini salahku juga. Saya tidak berpura-pura lagi. Hari ini. Tidak ada yang bisa pergi. Ingin mendapat manfaat dari saya. Anda juga pantas mendapatkannya, Saudara Ai. Hal ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Apa? Yan Bu sebenarnya adalah kakak tertua Santan. Tidak heran. Kain pintu. Apakah Anda ingin memulai perang dengan keluarga Wen kami? Nona Wen, kamu bisa pergi. Dan Fu Yulong harus tinggal. Ini adalah kesempatan bagus untuk menaklukkannya. Andai saja aku bisa mendapatkan bantuannya. Dengan kemampuannya. Ini bagian dari Yangon di masa depan. Tapi keluarga Wen kulah yang mengambil keputusan akhir. Jika saya katakan, saya harus membawanya pergi. Nona Wen, Anda belum menjadi kepala keluarga Wen. Dia juga bukan dari keluarga Wenmu. Katakan lagi. Anda keluarga Wen, orang yang ingin kamu mati. Tidak banyak. Bahkan jika aku meninggalkanmu di sini hari ini. Tidak ada yang tahu bahwa saya yang melakukannya. Hah? Hanya aku yang bisa melindungimu sekarang. Selama kamu memohon padaku, dikatakan untuk mengikutiku mulai sekarang, menjadi anggota keluarga Wen saya. Aku akan membawamu pergi. Jika tidak, saya tidak perlu mengambil risiko untuk Anda. Nona Wen, saya menghargai kebaikan Anda. Tapi aku bilang, saya orang Cina. Bahkan di luar, saya tidak akan pernah hidup dengan berlutut. Dasar bodoh. Apa yang terjadi padamu saat kamu menyerah? Jenderal Yan, saya adalah perwakilan dari Kamar Dagang Tiongkok, Tuan Fu. Tapi penyelamat keponakanku. Anda harus menyentuhnya. Mereka adalah musuh Kamar Dagang Tiongkok. Jangan khawatir. Aku melindungimu. Gadis ini. Yang jelas aku takut. Masih melindungiku. Kamar Dagang Tiongkok. Lalu bagaimana jika saya tersinggung? Aku akan menjatuhkan kalian semua hari ini. Siapa yang tahu akulah yang melakukannya? Siapa yang berani menyentuh kelembutanku? Siapa yang berani menyentuh kelembutanku? Apakah kamu baik-baik saja? Saya ingin melihatnya. Siapa yang ingin memulai perang dengan keluargaku? Mau Ungwin? Cantik dan harum. Untuk apa kamu di sini? Melewati untuk ikut bersenang-senang. Mampir untuk menjemput tunanganku. Pergi ke rumah Wen untuk membicarakan masalah bisnis. Tuan Fu seharusnya baik-baik saja sekarang. Menyinggung kedua keluarga Mao Win secara bersamaan. Ada juga Kamar Dagang Tiongkok. Dia tidak akan berani. Saya ingin membawanya pergi. Siapa yang berhenti? Siapa yang mengikuti keluarga Wen kita? Ada juga keluarga Mao yang menentang. Pergi. Hei. Jenderal Yan Sangye. Jangan lupa untuk memenuhi taruhan Anda. Area penambangan baru itu. Saya akan kembali untuk menemukan apa yang Anda inginkan. Kamu, selamat tinggal. Angstrom. Nona Wen, tunanganmu. Masih di sini. Oh. Bagaimana? Kamu cemburu. Aku dan dia. Ini adalah pernikahan keluarga. Saya tidak menyukainya. Jika kamu keberatan, saya bisa. Batalkan pertunangan kapan saja. Nona Wen, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak punya arti lain. Wanita ini benar-benar gelisah dan bermaksud baik. Apakah ini sengaja membuat musuh bagiku? Kamulah orangnya. Orang yang sangat dekat dengan Wen Wen akhir-akhir ini. Cina. Saya mendengar bahwa Anda sangat pandai bertaruh pada batu. Kamu pergi ke mobil dan tunggu aku dulu. Anak laki-laki, menjauhlah darinya. Jika tidak, kamu akan menyesalinya.
Abaikan dia. Dia orang gila. Ingat. Selama Anda berubah pikiran, pintu depan keluarga Wen saya selalu terbuka untuk Anda. Selamat tinggal. Pria tadi bernama Mao Ung-tun. Dia adalah putra tertua dari keluarga Mao Ung. Yan Bu. Keluarga Wen dan keluarga Mao Ung secara kolektif dikenal sebagai tiga raksasa di Yangon. Keluarga Wen dan Mao Ung berniat menikah lagi. Mao Ung-tun selalu bersikap lembut. Dianggap tabu. Orang ini kejam dan bengis. Anda harus berhati-hati. Terima kasih atas pengingatnya. Itu membuatku takut setengah mati sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Baru saja. Dan terima kasih keduanya. Berdiri. Halo. TN Fu. Seseorang di atas sana ingin bertemu denganmu. Di atas. Tuan Fu. Mengaguminya sejak lama. Saya Hua Kuo, staf kedutaan besar di Myanmar. Ini rekan saya. Saya tidak tahu mengapa kalian berdua datang menemui saya. Kami melacak dan menemukan. Mao Ung-tun diduga menyelundupkan peninggalan budaya Tionghoa. Peninggalan budaya ini semuanya merupakan kekayaan nasional. Kami harap Anda dapat membantu. Patung Buddha perunggu, kaligrafi, dan lukisan. Dan ini semua terlihat asli. Ya. Tapi kami belum menguasainya. Bukti substansial. Tidak dapat melakukan pengejaran lintas batas. Anda mempunyai pengaruh di Myanmar Utara. Dan visi yang unik. Dekat dengan tersangka. Orang terbaik untuk mengumpulkan bukti. Ya. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Kami curiga. Belakang toko batu judi Mao Ung-tun seharusnya menjadi tempat pemindahan peninggalan budaya tersebut. Kami ingin Anda menyelinap ke taman. Cari tahu di mana peninggalan budaya disembunyikan. Temukan bukti substantif. Setelah semuanya selesai, kami akan mengatur agar Anda kembali ke rumah dengan selamat. Ya. Bagus. Saya berjanji. Tapi saya tidak akan kembali ke negara saya. Saya berusaha untuk tidak membiarkan harta nasional kita tinggal di luar. Bagus sekali. Kakak panjang, ini adalah wilayah kekuasaan Mao Ung-tun. Saya mendengar ada kasino di taman belakang. Orang normal tidak bisa masuk. Lalu bertaruh pada batunya terlebih dahulu, mendapatkan perhatiannya. Ya, saya tidak percaya. Memenangkan Anda cukup uang. Anda masih bisa duduk diam. Ngomong-ngomong, dan biarkan Shenlong terus serap energi harta karun. Angstrom. Harta yang normal sekarang. Itu tidak akan banyak berpengaruh pada naga ini. Yang dibutuhkan naga ini adalah seorang bayi dengan energi naga. Hanya roh naga dapat mengembalikan integritas naga ini. Kekuatan naga sejati. Ah, kekuatan naga lengkap. Ya, kemampuan yang Anda miliki sekarang. Itu semua adalah bagian dari kekuatan naga sejati. Kekuatan naga lengkap. Melampaui imajinasi Anda. Sama seperti Angstrom, anak laki-laki. Saya merasakan energi naga yang kuat. Tepat di belakang lapangan judi batu. Tampaknya harta yang diselundupkan itu ada di sana. Ainak harus mendapatkannya. Bisakah naga ini kembali menjadi naga sungguhan? Terserah kamu. Bos, Fu Yulong itu. Datanglah ke toko judi batu kami. Bersenandung. Oke. Saya belum menemukannya. Dia sendiri yang mengirimkannya ke pintu Anda. Pergi dan tatap. Saya harus pergi dan menerima tamu kita terlebih dahulu. Oke. Pria ini memuat barang. Bos, saya memilih bagian ini. Potong. Spesies kaca, bernilai 20 juta. Bersenandung. Pria ini memiliki penglihatan yang sangat bagus. Coba lihat di sini. Kami memiliki lebih banyak barang bagus. Oke. Pergi. Bagian ini bagus. Potong. Oke. Potong. Mohon tunggu sebentar. Hijau kekaisaran. Sangat mengagumkan. Pak, ambil beberapa potong lagi. Bagian ini juga terlihat bagus. Ayo. Wah. Ini. Warna musim semi. Apakah Anda sudah memotong bagian ini juga? Bagian ini. Ayolah. Hijau kekaisaran terhebat. Wah. Ini luar biasa. Pria ini. Bos kami mengundang Anda. Di sana. Sesuatu yang lebih menarik. Ikan itu akhirnya memakan umpannya. Bagus untuk memimpin. Hei, silakan lewat sini. Tolong. Ini adalah rantai industri hitam.
Kasino hanyalah permukaannya saja. Itu dinasti Tang awal. Menurut legenda, pavilion itu dilukis. Gambar kaisar selama berabad-abad. Ini adalah harta nasional yang sesungguhnya. Itu sebenarnya digunakan sebagai hiasan. Taruh saja di aula. Sialan orang asing ini. Roh naga. Itu dia, nak. Harus diambil. Jangan khawatir, semua orang telah datang. Saya pasti tidak akan pergi dengan tangan kosong. Manayer, tolong bawa aku. Semua uang yang diperoleh dari perjudian batu diubah menjadi chip. Apakah kamu yakin? Itu 300 juta. Itu 300 juta. Saya yakin. Silakan. Bagus. Dia tidak hanya dapat memenangkan uang sekarang. Tinggalkan semuanya. Saya masih bisa mendapatkan bagian keuntungan yang besar. Benar-benar orang bodoh yang merasa benar sendiri. Apakah benar berjudi sama dengan berjudi batu? Penglihatan yang bagus tidak ada gunanya. Tuan Fu, saya sekarang. Segera pergi. Bagus. Pergi. Pergi ke sana dan lihatlah. Tuan Fu. Ini dari kasino kami. Akun dealer utama. Terserah dia. Ayo bermain beberapa permainan denganmu. Tuan Fu. Apa yang ingin kamu mainkan? Lihat bagaimana saya melakukannya sedikit demi sedikit. Peras semua uang Anda. Mainkan saja dadu. Tapi gameplay tradisionalnya membosankan. Game demi game terlalu lambat. Ayo mainkan sesuatu yang menarik. 300 juta ini. Saya mendorong semuanya. 300 juta ini. Saya mendorong semuanya. 10 pertandingan. Kocok saringan secara bergantian. Tebak nomornya. Chip berlipat ganda di setiap putaran. Orang ini tidak sederhana. Beranikah kamu? 300 juta semuanya. Juga berlipat ganda setiap putaran. 10 putaran itu. Bukankah biayanya lebih dari 300 miliar? Sungguh keterlaluan. Memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. 10 pertandingan. Anda hanya punya 300 juta. Gandakan setiap putaran. Setelah 10 putaran, jumlahnya akan menjadi 300 miliar. Apakah kamu tidak punya cukup uang? Saya tidak akan kalah. Sekalipun aku kalah. Saya bisa mengambil tambang di tangan saya. Semua dijanjikan ke kasino Anda. Kenapa kamu tidak berani? Kalau tidak berani, cepatlah. Ubah seseorang. Sangat sombong. Sangat sombong. Saya, Akun, telah berada di kasino selama bertahun-tahun. Belum pernah mendengarnya. Anda tidak akan rugi jika berjudi. Aku akan bermain denganmu. Bagus. Mereka memainkannya secara nyata. Tekan itu. Saya menekan 556-16 poin. Tuhan. Tuhan sangat akurat. Ada sesuatu tentang orang ini. Tapi ini baru satu pertandingan dan masih ada 9 pertandingan tersisa. Selama Anda kalah satu putaran, itu bisa membuat Anda bangkrut. Sekarang giliranmu. Kamu sangat santai. Anda memandang rendah saya. Tebak. Saya menekan. Saya menekan 123,6 poin. Oh. Apakah kamu yakin? Nak. Ingin menipu saya. Saya yakin. Dia benar-benar ahli seni. Saya hampir berpikir. Dia juga memiliki kewaskitaan. Jangan panik, nak. Gunakan mata Anda untuk memikirkan poin-poin yang Anda inginkan. Menatap dadu. Apakah masih bisa seperti ini? Itu. Ini hanya sedikit dari kekuatan panjang. Hanya sedikit trik. Sejak. Saya menebaknya kali ini dengan benar. Itu dianggap seri. Tunggu. Siapa bilang itu seri? Saya pergi. Ini sebenarnya macan tutul. Dia salah menebak. Ya Tuhan. Saya jelas. Apa yang kamu mengerti? Kasino ini milikmu. Peralatan perjudian. Itu disediakan oleh Anda. Kamu tidak akan mengatakannya. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Masih ada 9 putaran lagi. Bagus. $123. Pukul lagi. Terlalu mengagumkan. Bagaimana dia melakukannya? Tebak. 456. Bagus. Hei, orang ini telah menangkan 3 pertandingan berturut-turut. Hilang lagi. Ayo. Lanjutkan.
35. Inning ke-8. Tebak. 44.456, jam 15. Saya telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Orang ini luar biasa. Sayang sekali. Sedikit saja. Sekarang jam 556.16. Inning ke-9. 76,8 miliar. Lanjutkan. Luar biasa. Bagus. Tuhan yang lembut. Kumpulan barang ini berkualitas baik. Perunggu ini. Itu dari dinasti Yao Barat, kan? Jangan khawatir, semuanya sama harganya. 50 juta keping. Tidak ada tawar-menawar. Setuju, kami menginginkan semuanya. Bos-bos. Tidak bagus. Sesuatu yang buruk terjadi. Baga. Tidakkah Anda melihat saya menjamu tamu-tamu terhormat? Fu Yulong itu. Di kasino kami. Sudah memenangkan lebih dari 30 miliar. Saya tidak menyangka dia memiliki kemampuan seperti itu. Berapa banyak kejutan yang tersisa? Apa? Di mana akunnya? Akun hanya bertaruh dengannya. Dia terus kalah. Sekumpulan sampah. Maaf. Ada beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Saya akan menyerahkan kelembutan ini kepada Anda terlebih dahulu. Maaf. Pergi. Fu Yulong. Apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu menemukanku? Putaran terakhir ini. Apakah kamu tidak berani? Kakak panjang, jika Anda memenangkan pertandingan terakhir, itu lebih dari 300 miliar. Kami menjadi kaya. Datanglah ke babak terakhir. Tunggu ini. Aku berani bertaruh denganmu. Fu Yulong. Aduh. Pemilik yang sah telah datang. Kamu sangat berani. Berani membuat masalah di tempatku. Hei, terlihat mudah. Anda membuka kasino. Jika saya memenangkan uang di sini, saya akan menimbulkan masalah. Lalu mengapa Anda membuka kasino? Kamu. Putaran terakhir. 307,2 miliar. Tunai atau transfer? Saya bisa melakukannya. 307,2 miliar. Saya tidak bisa mengeluarkannya. Anda juga tidak bisa mengeluarkannya. Saya tidak bisa mengeluarkannya. Anda juga tidak bisa mengeluarkannya. Hanya area pertambanganmu yang rusak. Totalnya tidak sebanding dengan uang sebanyak itu. Dan Anda belum menguasai area pertambangan tersebut dengan kuat. Kamu bilang tidak masuk hitungan. Kalau begitu biarkan aku melihat. Apa maksud Mao Xiao? Saya ingin gagal membayar hutang saya. Kurang menyalahkan. Di Myanmar Utara. Itu hanyalah gabungan dari beberapa kekuatan besar. Tidak mungkin menghabiskan 300 miliar sekaligus. Ingin bertaruh. Aku sendiri yang akan bertaruh denganmu. UPS. Mao Xiao meninggal secara langsung. Ini adalah pertama kalinya. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Anda bilang langkah baiknya jika dia menerimanya segera setelah dia melihat hal-hal baik. Bagus. Xiao. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Sederhana. Bertaruh saja pada dadu. Hasilnya sudah diputuskan. Anda memenangkan lebih dari 300 miliar. Menghapus. Aku akan memberimu satu hal lagi. Lukisan itu. Itu adalah harta karun yang saya hargai selama bertahun-tahun. Itu masih sesuatu dari negara Cina Anda. Bernilai 1 miliar. Apakah itu cukup? Oke. Namun, saya mendengar itu Mao Xiao. Saya juga mengumpulkan banyak hal baik. Tidak tahu. Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertemu denganmu? Jika ada sesuatu yang baik, saya akan melakukannya. Anda juga dapat membelinya dari Mao Xiao di sini. Apakah Anda masih ingin melihat koleksi saya? Bisakah dikatakan? Koleksi Mao Xiao. Semuanya teduh. Metode agresif. Oke. Saya berjanji kepada Anda, jika kamu menang, aku akan memberimu lukisan. Saya akan menunjukkan gudang saya. Kalah. Hilang. Kamu memotong matamu sendiri. Keluar dari Yangon. Sampai jumpa nanti. Berjalanlah untukku. Tidak pernah kembali. Bagus. Saya berjanji kepada Anda. Bagaimana kamu ingin bermain? Saya akan datang duluan. Tiga angka 6. Yang ini adalah kemenangan yang pasti. Maupun ini layak menjalankan kasino. Dia benar-benar punya andil. Kamu kalah. Xiao. Untuk apa kamu terburu-buru? Apa aku belum mengocoknya? Yo. Ini masih bisa dihilangkan. Apakah lebih besar dari 3 atau 6? Apakah ada bedanya diguncang atau tidak? Punyaku 36.
Bisakah kamu lebih tua dariku? Meskipun ukurannya sama. Buka dulu untuk menang. Anda harus menyerah pada ide ini. Apa yang terburu-buru? Xiao Xiao. Apakah Anda takut kehilangan? Fu Yulong. Kamu benar-benar konyol. Perjuangan sekarat. Kocok saja dengan santai. Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya? Apakah mungkin? Anda juga bisa menyulap satu dadu lagi. Tidak mungkin untuk menonjol di depan umum. Ya. Tuhan. Tidak mungkin kamu curang. Selingkuh. Xiao Xiao. Jumlah saringan tidak berubah. Untuk disalahkan. Saya hanya bisa menyalahkan buruknya kualitas saringan Anda. Kamu. Ya, bagaimana ini tidak dihitung? Apakah masih mungkin untuk berbuat curang? Menerima Xiao Xiao. Aku hanya tertawa melihat lukisan ini. Juga. Hal-hal untuk dikunjungi. Bagus. Saya menepati janji saya. Aku akan mengajakmu berkunjung. Ah ini, tolong bagus. Nyaman. Inilah rasanya. Chenlong, apakah kamu sudah pulih? Bahkan tidak dekat. Jiwa naga telah diperbaiki 90%. Tapi 10% terakhir, perlu lebih banyak energi naga murni. Masih kurang dari 10%. Jangan putus asa, tunggu sampai naga ini pulih sepenuhnya. Jiwa naga lengkap. Naga ini akan sepenuhnya gratis. Tidak lagi dibatasi. Saat itu, Anda pasti akan mendapatkannya. Kekuatan naga lengkap. Maka Anda akan dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh di seluruh Myanmar Utara. Dan sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Kamu ingin pergi? Itu benar. Sekarang naga ini bisa diperkuat. Apa yang sudah Anda miliki? Semua kemampuan dapat ditingkatkan secara signifikan. Tunggu. Itu kelembutan. Hei, wanita itu juga ada di sana. Sangat banyak. Semuanya adalah harta nasional. Maung Tunbai ini. Berapa banyak yang diselundupkan? Dia juga terlibat dalam penyelundupan peninggalan budaya. Bukankah dia selalu ingin mengendalikan keluarga Wen? Mungkinkah keluarga Wen juga melakukan hal ini? Ayo pergi. Untungnya, saya tidak setuju pada awalnya. Permohonan yang lembut. Jika tidak, pada saat ini, mungkin di penjara. Saya pasti tidak akan bisa kembali ke negara saya. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo pergi. Jingran tidak ada di sini. Orang ini. Berapa banyak peninggalan budaya yang diselundupkan? Bagaimana kabarnya? Ini adalah harta karun saya selama bertahun-tahun. Setiap bagian. Semuanya tak ternilai harganya. Semua palsu. Salah. Ini nyata. Namun nilainya tidak tinggi. Tampaknya. Sayang sungguhan. Semua di gudang bawah tanah. Ini hanya alasan untuk membingungkan orang. Xiao Xiao. Apa koleksi Anda? Memang banyak. Tidak ada satupun. Bisakah itu menarik perhatianku? Apa yang kamu katakan? Kataku. Koleksi Mao Xiao ini. Entah itu palsu. Baik. Hanya beberapa barang antik yang tidak berharga. Xiao Xiao, jika hanya ini yang Anda butuhkan. Kesepakatan kita. Itu saja. Datanglah ke wilayah saya. Mengacaukan bisnisku. Masih ingin pergi. Uang kasino saya. Tidak begitu menguntungkan. Ambilkan untukku. Hidup atau mati. Bayi sudah sangat siap. Dia sebenarnya mengenakan rompi anti peluru. Biarkan saya melihat bagaimana Anda melarikan diri. Xiao Xiao. Mengambil langkah pertama. Sayang, kejar aku. Harus menangkapnya. Saya ingin dia dipotong-potong. Di gudang bawah tanah, ada banyak sekali peninggalan budaya Tionghoa, sebuah angka yang mencengangkan, dan aku melihat kelembutan di sana. Dia juga tampaknya terlibat dalam penyelundupan peninggalan budaya, wanita tertua yang lembut dari keluarga Wen. Ya benar. Jika keluarga Wen juga berpartisipasi, kasus itu rumit.
Operasi kami di Myanmar Utara akan sangat dibatasi. Menangani kasus lintas batas negara pada dasarnya sulit. Ini melibatkan dua keluarga besar. Rantai buktinya tidak lengkap. Apa yang bisa saya lakukan? Itu lembut. Namun, dia belum tahu. Saya tahu dia menyelundupkan peninggalan budaya. Mengambil. Ini adalah sebuah peluang. Jelajahi pantatnya. Bagus. Hai Fu Yulong. Kudengar kau menyebabkan keributan di Maung Tuna. Dan lolos tanpa cedera. Apakah Anda tertarik untuk bertemu dengan saya? Bicaralah padaku tentang sesuatu yang besar. Ngomong-ngomong, saya juga bisa membantu Anda memediasinya. Berita ini tentang Nona Wen. Benar-benar berpengetahuan luas. Tapi mediasi. Maung Tun, itu karena salah satu mataku terluka. Nona Wen yakin dia masih bisa menjadi penengah. Selama yang aku mau. Dapat melakukan mediasi. Berjanjilah padanya. Bagus. Pergi ke sana. Hotel Yangon. Hotel. Datang. Duduk. Saya tidak kenal Nona Wen. Bagaimana Anda ingin melakukan mediasi, konflik antara saya dan Maung Tun? Saya hanya suka betapa lugasnya Anda. Dengan pemahaman saya tentang kemampuan Anda. Selama Anda bekerja sama dengan saya, aku bisa menjadikanmu master. Semua wilayah pertambangan di Myanmar Utara, jadilah raja di sini. Dan dengan penglihatanmu. Kecuali berjudi batu. Kita masih bisa memilikinya. Hal-hal hebat lainnya yang dapat dilakukan. Oh. Dan bisnis besar. Nona Wen seharusnya sudah mendengarnya, bukan? Kemarin saya berada di taman di Maung Tun. Melihat banyak barang antik Cina. Bisnis besar, kata Nona Wen. Tidak mungkin itu yang terjadi, kan? Betul, itu penyelundupan peninggalan budaya. Bagaimana dengan syaratnya? Di sini. Tapi Myanmar. Saya tidak percaya di sini. Dapat makan siang gratis. Kondisi? Sama seperti sebelumnya. Anda membantu saya mengendalikan keluarga Wen. Saya akan membantu Anda menguasai semua area penambangan di sini. Mari kita bagi keuntungannya 50-50. Adapun peninggalan budaya dan barang antik. Saya bisa memberi Anda keuntungan 10%. Hanya 10%. Jangan meremehkan keuntungan ini. Itu bisa membuat Anda mendapat untung bersih 100 juta setiap tahunnya. Sepertinya Tuan Fu. Nilai barang antik Cina Anda masih tidak mengerti. Tampaknya, saya tidak pernah benar-benar mengenal Nona Wen. Tapi Nona Wen, Anda tidak pernah benar-benar memahami saya, bukan? Ingin saya membantu menyelundupkan peninggalan budaya Tiongkok? Benar-benar mustahil. Tuan Fu, ini tidak memberiku muka lagi. Apakah menurut Anda, kamu tahu rahasianya? Aku akan membuatmu mustahil untuk pergi. Apa maksudmu? Tidakkah kamu merasa? Segelas anggur yang kamu minum. Apakah ini sedikit istimewa? Kamu sebenarnya. Anda benar-benar dibius. Jangan takut, jangan takut. Ini hanya sesuatu untuk menghibur. Bukan racun. Saya tidak percaya. Tunggu sampai kamu menjadi milikku. Kamu masih bisa. Jangan bantu aku. Akhirnya mengerti. Untungnya, pihak lain tidak mengetahui barang tersebut. Saya memenangkannya seharga 3 juta. Bernilai ratusan juta. Peninggalan budaya tingkat harta nasional. Liontin Geopola naga negara berperang. Jangan takut. Inilah yang khusus saya lakukan untuk Anda. Bungkus sutra cinta yang dikembangkan. Tidak ada penawarnya. Hanya aku. Dapat membantu Anda. Wow nak, ada apa denganmu? Wajahmu merah sekali. Oh, ini. Ini dia. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kemampuan pertahanan klan naga juga tidak melindungi dari hal ini. Wah, kamu harus bertahan. Jika kamu menurutinya, mulai sekarang, saya harus membantunya menyelundupkan peninggalan budaya. Barang-barang milik nenek moyang kita tidak bisa dikembalikan ke negara. Bisakah kamu menanggungnya? Benlong membantu Anda menahan rasa sakit. Itu sangat menyakitkan bagiku. Wah, cepat lari. Naga ini hanya bisa membantumu sejauh ini. Lembut. Kamu gila. Gulungan. Puyulong, kamu telah jatuh cinta padaku. Kamu tidak bisa lari jauh. Tunggu sampai aku menangkapmu. Saya harus memberitahu Anda betapa kuatnya saya.
Saudara Fu. Ada apa denganmu? Berlari dengan cepat. Seseorang datang. Seseorang mengejarku dari belakang untuk menyelamatkanku. Dia tidak bisa lari jauh setelah dibius. Jatuh cinta. Jika hanya dalam waktu 1 jam, tidak ada hubungan seksual, dia akan mati karena pendarahan. Pergi. Setelah kamu menemukannya untukku, bawa aku ke kamarku segera. Tolong bantu saya. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Saudara Fu, mohon tunggu sebentar. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Dia dibius. Tidak bisa lari jauh. Jika hanya dalam waktu 1 jam, tidak ada hubungan seksual, dia akan mati karena pendarahan. Tuan, selamatkan aku. Mereka adalah pedagang manusia. Saya tidak mengenal mereka sama sekali. Tutup mulut. Cepatlah, datang untuk menyelamatkan dengan cepat. Terima kasih. Kamu menyelamatkanku. Sekarang giliranku. Ini adalah energi naga murni. Orang ini sungguh beruntung. Kehendak Tuhan sesungguhnya adalah kehendak Tuhan. Apa yang terkandung dalam liontin giok ini? Itu yang hilang dari Benlong, roh naga terakhir. Akhirnya, Benlong akhirnya memulihkan jiwa naganya. Fuyulong, kamu sangat beruntung. Di dalam perut gadis ini, telah melahirkan kehidupan baru. Benlong selalu ingin merasakan dunia manusia. Sekarang jiwa naga sudah lengkap dan cocok. Aku akan memberimu kekuatan penuh naga itu. Saya. Bagaimana mungkin aku? Karena tidak ada jalan keluar. Kemudian cari saya satu persatu. Saya ingin melihatnya. Siapa yang berani mengetahui kebocoran saya? Sayang sekali, sayang sekali. Jangan biarkan mereka mengetahui dia ada di sini. Tampaknya, saya hanya bisa membawa orang pergi. Tadi malam, aku akan mengambilkanmu segelas air. Siapa gadis itu tadi malam? Jika saya dapat menemukannya, saya pasti akan bertanggung jawab untuknya. Shenlong, Anda telah pulih sepenuhnya. Anak laki-laki. Jiwa nagaku telah pulih sepenuhnya. Memberimu kekuatan penuh naga. Efek magis. Rasakan sendiri. Shenlong ini akan mengalami dunia manusia. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Hei. Ini dia. Anda terlalu tidak jujur, bukan? Cepat.
Hanya ada beberapa ruangan di sana yang belum diperiksa. Tidak bagus. Jika ada pergerakan di sana, segera kejar. Naik tangga, naik tangga. Paman. Xiaoran, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, menerima teleponmu. Saya datang dengan cepat. Apa yang terjadi padamu? Saya khawatir cuaca di Myanmar Utara akan berubah dalam 2 hari terakhir. Keluarga Mao Ungwin. Ada banyak aksi dalam 2 hari terakhir. Terlalu berbahaya bagimu di sini. Saya telah memesan penerbangan dan akan segera mengirim Anda kembali ke negara Anda. Tapi... Oh, ada apa? Anda seharusnya tidak ikut dalam perjalanan bisnis ini sejak awal. Tetaplah di rumah dengan baik. Buatlah desain perhiasan Anda. Saya harus datang ke sini untuk mencari inspirasi. Keamanan Anda lebih penting dari apapun. Bagus, bagus. Saya akan membalas. Ikuti aku. Fu Yulong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bekerja sama dengan saya, membuat Anda tetap sejahtera dan kaya. Bersikaplah lembut dengan metode Anda. Saya sudah diajar. Anda ingin saya membantu Anda menyeludupkan peninggalan budaya Tiongkok. Kamu bermimpi. Maka jangan pernah berpikir untuk pergi. Ambil tindakan. Masuk. Saya harus mengupas kulitnya. Melarikan diri. Tapi untungnya, dia belum tahu persis di mana lokasinya. Tapi demi alasan keamanan, sebaiknya kau pegang rata-rata. Pindahkan peninggalan budaya. Lihat di sini. Kelembutan telah berbalik melawannya dengan tingkat kehati-hatiannya. Peninggalan budaya pasti akan dipindahkan. Kita harus bertindak sekarang. Meski kita belum menguasainya. Bukti substansial. Tapi jika Anda tidak bertindak sekarang, peninggalan budaya akan dipindahkan. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya akan segera menghubungi polisi federal. Selama semua orang mengumpulkan barang curiannya, saya mengerti bagaimana dia masih bisa berdalih. Untungnya, Shenlong, ketika Anda membantu saya memperkuat kemampuan saya, lihat mereka melalui perspektif harta karun yang sebenarnya. Gudang bawah tanah taman ada di sini. Hanya satu pintu keluar. Saya menyerang orang dari depan. Anda membawa orang untuk memblokir pintu belakang. Jangan pernah terlambat. Berangkat jam 3 pagi. Bagus. Cepatlah. Pindahkan semuanya sebelum fajar. Fu Yulong itu. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya langsung membunuhnya. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Setelah semua peninggalan budaya tersebut dipindahkan, mari kita berhenti sekarang. Mari kita tunggu sampai badainya reda. Tidak bagus. Sejumlah besar orang mengepung taman di luar. Apa? Lembut. Cantik dan harum. Anda tidak bisa lari. Anda tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Lalu berhentilah hidup. Meledak. Fu Yulong. Anda pergi ke neraka. Kamu. Jangan bergerak. Fu Yulong. Kamu akan menyesalinya. Anda akan selalu mengambilnya. Tuan Fu. Daerah ini dekat dengan perbatasan. Itu seluruh Myanmar Utara. Daerah yang paling kacau. Sekitarnya tambang dan taman. Masih banyak lagi. Rekan senegaranya di Tiongkok menderita. Jadi, kami punya usulan. Kamu bilang, Anda sekarang memiliki kekuatan dan prestise. Dan kami mendapat dukungan dari staf resmi kami. Lebih baik manfaatkan situasi. Tambahkan area ini ke wilayah Anda. Menetapkan ketertiban, membela rekan senegaranya, melawan industri gelap. Apa maksudmu? Biarkan saya mendominasi Myanmar Utara. Ya. Hal ini tidak hanya akan melindungi lebih banyak rekan senegaranya. Ia juga menjaga keamanan perbatasan. Hal ini juga berkontribusi terhadap kerja sama kita yang saling menguntungkan. Beijing ada di tempat ini. Siapa yang lebih besar yang mengambil keputusan akhir? Sekarang keluarga Mao Ungwin punya. Ini bukan lagi iklim. Manfaatkan saja Panglima Perang Yanbu. Anda pasti bisa mencobanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda. Oke, saya setuju. Tapi yang saya inginkan bukanlah wilayah, tapi
Tapi biarkan mereka yang tertipu. Semua pulang. Bagus sekali. Yan Bu, kan? Tepat sekali. Taruhan dia dan Santan berhutang padaku. Saatnya untuk menguangkan. Fuyulong, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Sang, Anda berhutang budi kepada saya atas area penambangan dan taruhan yang harus dibayar Jenderal Yan padaku. Saatnya menguangkannya hari ini, bukan? Bocah, saya tahu Anda akan berada di sini hari ini. Seharusnya aku membunuhmu sejak awal. Sayang sekali. Tidak jika. Ini mengambil makanan dari tanganku. Sedang bermimpi. Ayo, saudara-saudara. Saya hanya ingin mengambilnya kembali, sesuatu yang menjadi milikku. Saya tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Sadar. Menyerahkan dirimu. Jangan membuatku melakukannya lagi. Setelahnya, dalam beberapa tahun, Fuyulong mengkonsolidasikan kekuatan di Myanmar Utara. Menyelamatkan ribuan rekan senegaranya yang tertipu. Ratusan peninggalan budaya Tiongkok ditemukan. Tuan Fuyulong, terima kasih selama bertahun-tahun untuk memulihkan peninggalan budaya yang hilang dan menyelamatkan rekan senegaranya yang terjebak. Kontribusi yang besar. Terima kasih. Semua orang bertepuk tangan. Aku baru saja melakukannya padaku. Apa yang perlu dilakukan? Saudara Long menerima suratmu. Dikirim secara anonim dari dalam negeri. Aku dan anak-anakku menunggumu di rumah.